Tiba-tiba melihat ayahnya yang masih muda berdiri di depannya. Gadis itu dengan cemas menyadari bahwa dirinya telah terlahir kembali ke 20 tahun yang lalu. Pada kehidupan sebelumnya, juga pada hari ini. Ibunya datang menjemputnya dari sekolah. Dipukuli sampai mati oleh orang-orang ayah tirinya. Setelah gadis itu tumbuh dewasa, dia tidak merawat ibunya, melainkan menyumbangkan semua harta miliknya. Pada saat itu, ibu vampire tiba-tiba mengunjungi konferensi pers. Dengan sombong meminta tunjangan. Wanita itu tidak menanggapi. Ibu penghisap darah itu menyerang seperti orang gila. Menabrakkan kepala wanita itu ke sudut meja. Namun pikirannya sudah dewasa. Di kehidupan ini, dia akan merawat ayah dengan baik. Membantunya menjadi generasi pertama yang kaya. Agar dia bisa menikmati hasilnya. Menjadi generasi kedua yang kaya. Hal pertama adalah membawa ayah untuk membeli lotre. Ingat di kehidupan sebelumnya, hari ini ada hadiah 1 miliar. Nomornya tepat pada hari ulang tahunnya. Ayah tidak menganggapnya serius. Hanya menganggapnya sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya. Di jalan, mereka bertemu seorang pria tua yang terbaring di tanah. Gadis itu mengenali pria tua itu sebagai orang terkaya di Jiangcheng. Dia segera membawa ayahnya untuk membantu pria tua itu berdiri. Bahkan pria tua itu menyebutkan nama ayahnya. Membuat ayahnya menjadi penyelamat orang terkaya itu. Kelak, jika menghadapi kesulitan, mereka akan memiliki sandaran. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Aduh, kamu mengejutkanku. Nama orang itu adalah Suyang. Dia menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membalas budi dengan baik. Ayah dan anak perempuan pergi ke restoran merayakan ulang tahun. Tanpa diduga, mereka bertemu ibu dan ayah tiri yang jahat. Ayah tiri yang jahat sengaja menabrak dan mengotori pakaian. Dia meminta pria itu berlutut. Minta maaf, belajar menggonggong seperti anjing. Kalau tidak, bawa pergi gadis itu. Juga mencuri tiket loter. Gadis itu berpikir sekarang sudah kaya. Tidak perlu lagi dibully orang lain. Tapi ayahnya tidak percaya pada loter. Demi agar putrinya tidak ditangkap, ia terpaksa patuh dan melakukan itu. Saat itu, pemilik toko loter berlari mendekat. Memberitahu mereka bahwa mereka memenangkan hadiah utama 100 juta. Penjahat itu langsung merobek tiket loter. Ia ingin menghancurkan harapan pria itu. Agar ia hidup selamanya di lapisan terendah kehidupan. Masih belum puas. Ia menganiaya ayah dan anak perempuan itu dengan keras. Saat itu, sang miliarder datang. Si penjahat masih menggoda. Gadis itu teringat kehidupan sebelumnya. Perusahaan energi baru ini telah berhasil mengembangkan baterai energi baru terbaru. Dijual murah oleh ayah tirinya yang jahat. Mendapatkan keuntungan yang melimpah. Aku bertemu pasangan jahat itu lagi. Mereka tidak hanya mencemarkan nama baik undangan pria itu, tapi juga secara besar-besaran merusak industri otomotif Daxia. Tapi yang dia tidak duga adalah, dia akan segera dipermalukan. Apakah itu kamu? Pengujian mobil Song-Song berhasil. Hebat sekali, Komatsu. Ini dua orang adalah ahli. Sutradara, ini Wang Tianfu, CEO perusahaan kami. Ini kepala departemen R&D perusahaan provinsi, hahaha. Hebat, semuanya orang berbakat. Ayo, cepat perkenalkan mobil ini kepada kami. Apa bagusnya mobil lokal ini? Bagaimanapun dilihat ini adalah modelnya. Mobil dari Pasong ini. Kami sepenuhnya melampaui mobil Mark dari Amerika Utara. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 5 detik. Kecepatan maksimum 180 km per jam. Mobil buatan dalam negeri mengalahkan mobil barat. Tuan Song, kita berhasil. Ayah, aku sudah tahu kamu bisa melakukannya. Tuan Ye, apakah Anda masih punya sesuatu untuk dikatakan? Mobil buatan dalam negeri tidak mungkin mengalahkan mobil barat. Tuan Song, bekerja samalah dengan kami. Bekerja sama dengan saya. Saya akan memberikan Anda diskon terbesar. Diskon dari Anda itu tidak seberapa. Tuan Song, bekerja samalah dengan saya. Saya akan membantu Anda membuat mobil secara gratis. Asalkan Anda memberikan saya 1 jalur produksi. Aku, Song Yang. Bisa seperti hari ini. Semua berkat Pak Li dan Direktur Li. Saya umumkan bahwa kami hanya akan bekerja sama dengan grup Li. Xiao Chong, nanti setelah pesta selesai, datanglah ke rumah kami untuk makan malam. Apakah itu tidak merepotkan? Ayah, kita pergi. Aku belum pernah ke rumah Bibi Li. Xiao Song, hari ini kamu benar-benar jadi pusat perhatian. Tuan Ye, jangan bercanda dengan saya. Sekarang entah berapa orang yang membenci saya. Hahaha. Semua cuma segerombolan orang kecil. Seperti Ye Tiancheng itu. Sendiri tanpa malu. Xiao Song. Sebelumnya, aku tidak pernah mendengar kamu bercerita tentang keberanianmu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menceritakannya. Liar, itu semua sudah berlalu. Tidak perlu dibahas. Ayah, Xiao Yu tahu. Xiao Yu. Ayah, kamu selalu dibully oleh mereka. Xiao Yu merasa tidak senang melihatnya. Xiao Song, biarkan anak itu mengatakan, jika kakek. Ayah sudah menuliskannya di dalam buku harian. Aku melihatnya. Setelah aku lahir, ayah mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Untuk merawatku.
Akibatnya, kembali ke tanah air. Lalu dihadapi oleh dua orang jahat, kakak ipar. Mereka menipu rumah dan properti. Kalau tidak, ayah tidak akan jadi seperti ini sekarang. Bibi Xiaoli yang benar-benar keterlaluan. Melakukan hal seperti itu sungguh memalukan. Kucau, segera beritahu Xiaoqi. Mulai hari ini hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Dalam waktu 1 minggu, aku ingin melihat keluarga Ye bangkrut. Tunggu sebentar, Li yang hebat. Urusan sendiri harus diselesaikan sendiri. Kali ini, aku tidak mau mengandalkan kekuatan keluarga Li. Aku ingin menggunakan kemampuanku sendiri untuk membuat mereka membayar. Bajingan. Sayang, kamu gak perlu mempedulikannya, gak ada gunanya. Kamu lihat tuh bajingan itu hari ini sombong sekali. Tapi dia jadi kuat, sulit untuk melawannya. Kalau terus begini, dia akan makin arogan. Aku mengumumkan, seluruh aset grup Yuyue akan disumbangkan sepenuhnya tanpa kompensasi kepada Yayasan Anak Dasya. Pak Song, apakah Anda yakin? Anda ingin menyumbangkan seluruh grup Yuyu yang bernilai triliunan itu? Apakah ayahku akan mati? Aku benar-benar menyesal. Naik ke mobilmu di depan SD Hongsing. Kalau saja bisa mengulang lagi, aku tidak akan pernah pergi bersamamu. Kamu mau ikut siapa? Ikut saja. Apa urusannya denganku? Pokoknya, uang yang kuminta tidak boleh kurang 1 sen pun. Saya umumkan konferensi pers selesai sampai di sini. Sudahlah, kembali ke sini. Sialan. Sekarang kamu sudah punya nyali ya? Kalau kamu tidak memberiku uang, pergilah cari ayahmu yang sudah mati itu. Jika bisa memulai lagi, aku pasti akan hidup baik-baik dengan ayahku. Xiaoyue, bangunlah. Jangan menakuti ayah. Xiaoyue, bangunlah. Ayah mohon padamu. Sekolah dasar Hongsing 20 tahun yang lalu, ternyata aku terlahir kembali. Kenapa kamu masih angkat semen di sini? Kamu ini, mantan istrimu bawa selingkuhannya ke sekolah untuk rebut anakmu. Dasar bodoh. Hahaha. Biar aku coba. Aku taruh anakku dulu. Papa. Song Yao, kamu datang tepat waktu. Mulai hari ini, dia jadi milik saya, ibunya. Aku hidup seperti anjing, tidak masalah. Putriku akan hidup tanpa kekurangan apapun. Takdir. Nyawamu yang hina ini seberapa berharganya sih? Bukan karena aku meremehkanmu. Meski kau berusaha seumur hidupmu, kau tetap tak bisa mengalahkan satu jariku. Hari ini, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Mulai sekarang, gue adalah bapaknya. Sialan. Ternyata aku hidup kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku dibawa pergi oleh Liu Sisi di sini. Ayah. Xiao Yuer. Ayah, Xiao Yuer. Yuer. Aku akan kembali sekarang. Dokter Yuan sudah menelepon. Kembali dulu. Song Yao, karena hari ini Ye Xiao ada urusan. Aku tidak akan mempermasalahkanmu dulu. Tapi hak asuh Xiao Yuer pasti akan aku dapatkan. Jangan berharap. Dosa wanita ini. Jika kamu tidak bisa mendapatkan sumsum tulang Xiao Yuer, nyawa putriku Yinging. Kamu mencintaiku, kan? Tenang saja, beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan ambil sumsum tulangnya dan membawanya padamu. Aku ingat kehidupan sebelumnya juga hari ini. Undian lotre keluar hadiah utama 100 juta. Harusnya aku suruh ayah beli lotre, hal-hal begini, papa. Xiao Yuer nggak apa-apa. Tapi Xiao Yuer mau hadiah. Aku sudah meneliti lotre selama bertahun-tahun. Paling-paling hanya dapat beberapa ribu rupiah. Tapi belum pernah melihat grafik lotre itu. Hari ini di kehidupan sebelumnya ada hadiah 1 miliar. Nomornya tepat di hari ulang tahunku. Di kehidupan ini aku pasti akan membuat ayahku menang besar. Bos, beri aku tiket lotre seharga 10.000. Anak kecil tidak boleh membeli lotre. Ayah yang bayar. Saudaraku, dengarkan nasihatku. Lotre tidak semudah itu menang. Tidak apa-apa, yang penting senang. Nomor ini saja. Ini ulang tahunku. Bagus.
Hei, pastikan kamu memegangnya dengan baik. Kalau ini hilang, 1 miliarmu bakal lenyap. Kami pasti akan melindunginya dengan baik. Tidak perlu khawatir. Xiayuer, bicara jangan tidak sopan. Malu dong. Gak apa-apa, kenapa memangnya? Dengan tiket lotre ini, ayah, hidupmu akan lepas landas dari sini. Sekarang akan diumumkan nomor pemenang lotre 2 warna. Nomor pemenang kali ini adalah 20020913147. Mereka menang. Hadiah 1 miliar. Aku harus menjaga tiket ini baik-baik. Ayo cepat pergi, kita tidak bisa membantu. Kalau dia benar-benar menipu kita tidak bisa membayar. Ayah, kenapa ayah tidak punya rasa simpati seperti itu? Kalau kamu tidak menolong, aku akan menolong. Pak, bagaimana keadaanmu? Tolong. Aku tak bisa diselamatkan. Anak muda, sebaiknya kamu jangan menyentuhnya. Kalau terjadi sesuatu padanya, tidak tahu bagaimana dia akan menipumu. Iya, orang-orang sekarang tidak seperti dulu. Meskipun dia tidak menipumu, kita bantu dia. Menyelamatkan 1 nyawa. Lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Anggap saja sebagai amal untuk putriku. Dia benar-benar berani membantu. Anak muda, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Siapa namamu? Aku pasti akan membalas kebaikanmu dengan baik. Ayahku bernama Song Yao. Aduh, kamu hampir membuatku mati ketakutan. Jin Cheng. Orang ini namanya Song Yang. Dia menyelamatkan nyawaku. Pulang nanti, kamu harus menjaganya baik-baik. Hari ini ulang tahunmu. Ayah akan membawamu makan enak. Kita akan makan yang spesial. Baik. Ayo pergi. Pak. Mau makan apa? Aku kasih tahu kamu. Waktumu tidak banyak lagi. Cepat ambil kembali anak perempuanmu. Apa butaya? Semuanya kena di bajuku. Dokter Xiao Yu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu lagi, pecundang ini? Tapi tidak apa-apa. Sekarang kau sudah datang. Jadi aku tidak perlu mencarimu. Kembalikan putriku padaku. Wanita jahat ini mengotori bajuku lalu mau pergi begitu saja. Tinggalkan anak perempuanmu. Aku punya lebih dari 200 yuan. Semua itu cukup untuk ganti bajumu. Ayah, lotre tidak boleh diberikan padanya. Kenapa kau memanggil ayahku pengemis? Li Tiancheng, jangan terlalu keterlaluan. Tiancheng, kenapa kamu tanya aku? Baju Ye Xiao ini harganya 500 ribu. Apa kamu bisa bayar? 500 ribu. Kalian jangan minta harga selangit. Singa yang besar. Anjing yang tidak tahu dunia. Nervus ini semua adalah mode haute couture Prancis. Kau tahu haute couture Prancis? Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli meskipun kau kaya. Benar kan? Kamu berani? Apa yang tidak bisa saya lakukan? Kamu sampah. Kamu berani berlaku kasar di depanku. Saya akan mengurusnya sekarang juga. Ngapain terburu-buru? Aku hari ini baik hati. Memberikanmu 2 pilihan. Entah kamu berlutut dan minta maaf padaku. Atau, ya, kamu sembunyi. Jangan harap. Aduh, senjatanya sangat keras. Sayang, peluk erat. Kenalkan dia. Itu batu di dalam selokan. Bau dan keras. Jika kita tidak memberikan sedikit tindakan padanya, dia tidak akan menyerah. Ayah, lotre. Nanti biarkan si ikan kecil melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Apakah aku harus berlutut dan bersujud kepada kalian? Supaya kalian bisa membiarkan putriku pergi? Aku, Ye Jiancheng, pewaris yang terhormat dari keluarga Ye. Aku selalu menepati janjiku. Baiklah, saya akan berlutut.
Ayah, jangan berlutut, kamu lupa kita punya uang. Anakku, kita punya uang? Ada, kita tidak hanya punya uang. Kau perkenalkan aku. Ayah benar-benar punya 1 miliar. HMPH, ayah menang loter. Hadiah besar 1 miliar. Suyang, Suyang. Xiaoyan adalah orang bodoh ini. Katakan padaku, pinjam 1 miliar. Aku bilang padamu, dia tidak akan pernah menang di kehidupan berikutnya. Ikut aku, kamu bisa makan enak dan minum yang pedas. Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Aku tidak mau ikut kamu. Aku mau ikut papa. Meskipun papa tidak menang, saya Song yang bisa berlutut. Setelah berlutut, saya jamin kamu tidak akan lagi mengincar putri saya. Kurang bicara omong kosong. Kalau mau berlutut, cepat berlutut. Benar-benar kaya. Jangan buru-buru, belum selesai. Kamu mau apa lagi? Sekarang kamu merangkak di sekitar lingkaran ini sambil menirukan anjing menggonggong. Setelah belajar menyala seperti anjing, aku akan membiarkanmu pergi. Cukup, Ye Tiancheng. Aku sudah berlutut. Aku juga sudah bersujud. Sekarang, bolehkah aku membawa putriku pergi? Baik. Tidak mau belajar, ya? Kalau kamu tidak belajar, semua sujud yang kamu lakukan sebelumnya akan sia-sia. Baiklah, aku belajar. Ayah, Xia Yue tidak menggigit ayah, belajar meniru anjing. Aku bisa ikut kalian. Tapi kumohon kembalikan tiket loter ke ayah. Kamu benar-benar mengira hanya ada 1 miliar? Ayo, sayang. Aku kasih kamu loterinya, ayo. Ikan kecil, aku tidak mau loter. Aku hanya mau kamu. Lihat, wow. Belajar seperti anak anjing, mirip tidak? Wahaha. Ah, Suya. Saya benar-benar tidak menyangka kamu bisa menirukan suara anjing sebaik ini. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Apa yang aku ingin lakukan? Siapa yang menyuruhmu menjilat sepatu? Jilatlah. Ayo. Sialan, aku suruh kamu menjilat. Bro, kamu sudah bawa senjata. Kamu menang. Lotre yang kamu dan putrimu beli siang ini. Hadiah utamanya 1 miliar. Ini adalah hadiah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ngomong apa tentang 1 miliar? Ada masalah? Kamu bilang tiket lotre ini menang 1 miliar? Iya, aku sudah cek beberapa kali. Kalau tidak menang, apa aku repot-repot mencarinya? Benar-benar pemilik toko lotre, ya. Hampir saja aku tertipu oleh bajingan sepertimu. Kamu pasti aktor yang disewa Song Yang, kan? Kamu ada masalah, ya? Jangan ganggu urusanku. Setelah menukarkan tiket lotre, aku masih harus ambil hadiahnya. Hah? Kalau tiket lotre ini benar-benar asli, bukankah bajingan ini akan jadi kaya mendadak? Kenapa? Apa yang aku mau lakukan? Menurutku tiket lotre ini bukan milikmu. Dan cepat-cepat pergi dariku. Kau berkata sembarangan. Kupon ini. Jelas-jelas aku membelinya bersama Xiao Yuer di toko loter. Kau bilang kau yang membelinya, jadi kau yang membelinya. Namamu tertulis di situ. Su Mingse, maksudmu apa? Tentu saja ingin menghancurkan keberuntunganmu. Membuatmu seumur hidup hanya bisa berbaring di dasar masyarakat. Seumur hidup menjadi anjingnya. Kau ingin berhenti. King Cheng, kau yakin pemuda yang menyelamatkanku ada di sini? Sedang makan? Ayah, aku sudah memastikan. Dia ada di sini. Ayo. Qi Tiancheng merobek tiket lotereku.
Bunuh kamu. Lupakan. Berani melawan gue. Bosan hidup. Gila. Hari ini gue akan bertarung dengan kamu. Mati sana. Kau ini. Kau ini. Kau yang hanya orang hina ingin bermimpi kaya. Hari ini aku akan memotong tendon tangan dan kakimu. Agar kau seumur hidup merangkak di tanah seperti anjing. Aku lihat siapa yang berani melawan aku. Penyelamat Li Qihai. Kakek, kamu siapa? Kamu bosan hidup ya? Kamu bahkan berani mengurusi desa Tuan Muda Ye. Sialan, jalang. Berani sekali kamu memukulku. Tuan Muda Ye yang jalang itu berani memukulku. Dia akan membelaku. Pelacur bau. Berani-beraninya kamu memukulku. Tahu siapa aku? Tidak perlu tahu siapa kamu. Ibu berani memukulku. Aku tahu siapa aku. Aku yang tidak tahu menghargai orang besar. Semua ini salah paham. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu Anda mengenal sampah ini. Saya tidak tahu Anda mengenal saudara Song. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Di bawah sinar matahari yang terang. Berani mencederai orang lain. Saya rasa ini lebih jahat daripada geng kriminal. Keluarga Ye tidak perlu ada lagi. Li Xiao, dengarkan saya. Orang bodoh ini sebelumnya. Saya tahu dengan jelas mengenal semua orang. Bagaimana mungkin dia mengenal Jiang? Yang terkaya di kota. Dua orang ini pasti aktor yang dia cari. Ini pasti palsu. Apa kamu yakin? Dokter, saya yakin, saya yakin. Sebelum ini, dia berhubungan dengan orang terkaya. Tapi itu hanya seorang kontraktor. Bagaimana mungkin dia menjadi orang terkaya di Jiangcheng? Baiklah, saya hampir saja tertipu oleh kalian. Berani menyamar sebagai Liso. Saya rasa kamu yang seharusnya menghilang dari dunia ini. Siapa kita? Kamu segera akan tahu. Bajingan, kamu masih berpura-pura di sini. Bocah liar, jangan dengarkan omongannya. Segera kirim orang untuk menangkapnya dan bawa ke kumpulan sejarah. Nanti, Pak Li pasti akan memberi kita penghargaan. Tadi kamu ngapain? Hei, ayah, ada apa? Apa yang kamu bilang? Kau ini benar-benar kurang ajar. Lagi-lagi bikin masalah di luar. Aku tidak bikin masalah. Tidak ada yang aku buat masalah. Lalu kenapa? Perusahaan Lishi tiba-tiba membatalkan pesanan yang baru saja disepakati kemarin. Dan mengatakan tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan kami. Aku tidak tahu. Cepat selesaikan masalah ini untukku. Kalau tidak, jangan kembali lagi. Bagaimana dengan Tuan Muda Ye? Nona Li, Direktur Li. Aku tidak akan pernah menjadi diriku yang ini. Mataku sudah buta. Kalian menganggap aku tidak ada, kan? Bisa lepaskan aku. Wu Bao akan membunuhku. Kamu harus ganti rugi tiket lotre ayahku. Anak kecil. Barusan kamu bilang soal tiket lotre. Maksudnya apa? Ayah membeli tiket lotre dan menang 1 miliar. Dua penjahat ini merobeknya. HMPH. Aku memberimu dua pilihan. Entah berikan tiket lotre Xiao Song padaku. Atau grup Y akan melepaskan diamond bersih setelah 1 minggu. Saya akan mengganti rugi. Sekarang juga. Rekening bank menerima 100 juta. Sekarang sudah bisa, kan? Utang toko manajer yang dulu. Akan saya hitung satu persatu dengan jelas. Sekarang cepat pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Akhirnya aku bisa membantu ayah melampiaskan kemarahan. Jangan khawatir, ayah. Dengan aku di sini, hidup baru dimulai. Xiao Song, kamu tinggal di sini ya? Maaf kalau bikin kamu tertawa. Hehe, kenapa bicara begitu? Saat aku mulai bisnis dulu, kondisi tempatku bahkan lebih buruk dari ini. Selama orang punya tekad, cepat atau lambat pasti akan berhasil. Kapten, terima kasih. Hahaha. Aku, Li Sihai, adalah orang yang tahu berterima kasih dan akan membalas budi. Minggu depan, di Hotel Century di pusat kota, akan ada jamuan bisnis. Saat itu, para tokoh terkenal dari berbagai kalangan di seluruh Jiangzhou akan hadir. Kamu juga datanglah. Cari kesempatan di sana. Saya hanya orang biasa. Acara besar ini sudah berlalu.
Saya khawatir ayah bodoh ini tidak mengerti pentingnya acara ini. Sepertinya kontribusi saya dibutuhkan. Ayah pasti akan ada banyak makanan enak di acara. Si Ayue ingin pergi. Jangan berisik seperti ini. Hahaha. Jangan menolak lagi. Kalau bukan untuk dirimu. Pikirkanlah anak-anak. Dengan baik-baik ya. Nanti kalau kamu dapat penghasilan lebih, kamu juga bisa untuk anak perempuanmu. Menciptakan kondisi belajar yang lebih baik. Besok King Cheng akan mengantarkan undangan ke Xiao Song. Sepertinya saatnya mencari pasangan untuk ayahku. Xiao Yuer. Sekarang sudah terlalu larut. Tidak bisa memberimu kehidupan yang baik. Di kehidupan sebelumnya, kamu menderita. Di kehidupan ini, Ying Er akan membantumu hidup dengan baik. Xiao Yuer tidak marah pada papa. Selama ada papa, Xiao Yuer adalah anak paling bahagia di dunia. Jiangzhou Shenqi New Energy Co., Ltd. Mulai likuidasi kebangkrutan. Siapapun dari masyarakat yang tertarik dapat mengakuisisi perusahaan ini. Shenqi New Energy, ayahku akan segera berjaya. Aku ingat perusahaan ini. Ada seorang peneliti bernama Chen Guisheng. Dia sudah mengembangkan baterai energi baru yang terbaru. Di kehidupan sebelumnya, Ye Tiancheng mengambil kesempatan ini. Itu yang membuat keluarga Ye menjadi keluarga kaya terbesar di Jiangzhou. Itu juga. Orang-orang kaya ini tampak bersinar di permukaan. Semuanya hanya dalam sekejap. Ayah, kamu harus mengakuisisi perusahaan ini. Apa yang kamu katakan, ayah? Ayah, sekarang kamu sudah kaya. Kamu telah mengakuisisi perusahaan ini. Nanti bisa mendapatkan lebih banyak uang. Menjadi bos itu tidak semudah itu. Kamu memang tidak cocok. Ayah, coba saja. Bagaimana jika berhasil? Tapi kondisi perusahaan ini memang sangat buruk. Ambil alih dia. Ada orang. Tuan muda, hubungi perusahaan energi baru yang luar biasa ini. Katakan kepada mereka bahwa aku ingin perusahaan mereka. Tuan muda, itu hanya perusahaan kecil yang bangkrut. Lagi pula, produk mereka juga tidak kompetitif. Tidak perlu diakuisisi, kan? Tentu saja aku tahu. Tapi bukankah menurutmu perusahaan mereka sangat cocok untuk mencuci uang kotorku? Ini bukan taman kanak-kanak. Bawa anak-anak pergi. Halo, kami datang untuk. Tidak peduli apa yang kalian lakukan. Cepat pergi, hari ini ada orang penting yang akan datang. Jangan menghalangi di sini. Aku orang penting. Tentu saja, orang kaya yang akan membeli perusahaan kami. Kalau bukan kamu, cepat pergi. Ayahku akan mengakuisisi perusahaan kalian, si miliuner itu. Masih kecil sudah belajar membual. Aku tidak membual. Tadi malam ayahku sudah membayar uang jaminan di internet. Ayahmu dengan pakaian itu bahkan tidak lebih kaya dari satpam kami. Kalau dia memang miliuner, aku akan memakan tongkat ini. Kata-katamu ini terlalu kasar. Aku bicara kasar. Anakmu sendiri tidak bisa kamu didik dengan baik. Aku yang akan mendidiknya untukmu. Anak yang dididik oleh orang seperti kamu ini. Besar nanti cuma akan jadi sampah yang masuk penjara. Apa yang lucu? Marah ya? Marah ya? Kenyataan saja sudah tidak bisa diungkapkan. Bilang kakakku bilang putriku tidak boleh? Bagaimana? Masih mau bertindak? Coba saja satu kali. Ayo. Nak, aku peringatkan kamu. Mau ribut di sini? Kamu salah pilih tempat, sialan. Suyang. Sialan, kamu juga berani datang ke sini. Ye Tiancheng. Kamu datang bagaimana? Ye Tiancheng benar-benar datang. Perusahaan ini pasti tidak boleh jatuh ke tangan Ye Tiancheng. Jangan-jangan kamu juga datang untuk mengakuisisi perusahaan ini? Sungguh mengira bahwa dengan 1 miliar itu, aku bisa masuk ke dalam masyarakat elit. Aku melakukan apapun tidak perlu kamu urus. Kalau begitu, kita lihat saja baik-baik. Tuan Ye, Anda datang. Tahukan saya datang untuk apa? Pagi ini saya menerima kabar. Katanya ada orang penting yang ingin mengakuisisi perusahaan kita. Saya sudah menduga itu pasti Anda, Tuan Ye. Aku akan membawa uang itu dan lari ke luar negeri. Kamu pikir uang Tuan Ye begitu mudah didapat? Ayahku tidak akan lari. Ayahku akan mengalahkan kalian semua. Hahaha. Mengalahkan saya, San Yang. Apa kamu sedang bermimpi di siang bolong? Soal lotre, Li Jie sudah membantumu mengurusnya. Kamu pikir hari ini masih ada yang melindungimu? Apa maksudmu? Kenapa masih bengong? Sewakan dia untukku. Ayo pergi. Berhenti.
Berhenti. Anda adalah Tuan Wang, kan? Saya sudah menelepon untuk membuat janji tadi malam. Kalau begitu, Pak Wang, Anda tidak rabun kan? Pak Wang itu hanyalah seekor kura-kura hijau yang saya buang. Jangan sampai Anda ditipunya. Dia hanya punya sedikit uang, tapi tidak tahu diri. Mengerti apa itu negosiasi bisnis? Segera buang dia keluar. HMPH. Sungguh berani. Pemilik rumah adalah satpam perusahaan ajaib saya. Bukan dari grup Y. Lebih baik kamu segera pergi. Sepertinya Wang Tianfu memang cukup bijaksana. Bisa terus dipekerjakan nantinya. Siapa bilang dia tidak bisa bersaing dengan Ye Tiancheng? Bibi Wei. Nona Li, adik ibu dan pejabat kedua. Kebetulan sekali. Aku baru saja mau mencarimu. Tak disangka bertemu denganmu di sini. Direktur Li. Saya tidak peduli jika kamu berani menggunakan cara licik. Bersiaplah menanggung amarah keluarga Li. Baik. Saya tahu, Pak Li. Anda kenal dengan saudara ini? Tentu saja, Tuan Song adalah penyelamat ayah saya. Ternyata Anda adalah penyelamat ketua. Tuan, kenapa Anda tidak bilang dari awal? Kali ini Nona Li juga merepotkan Anda. Budi penyelamatan lebih besar dari langit. Hal kecil seperti ini tidak perlu diungkit. Oh iya, apakah Anda ingin membeli perusahaan ini? Benar. Perusahaan mereka ini adalah satu-satunya perusahaan di seluruh negeri yang bergerak di industri energi baru. Meskipun manajemennya kurang baik, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi mereka saat ini. Tetapi kemampuan individu mereka masih cukup bagus. Saya ingin mencoba agar industri energi baru kita, Daxia, memiliki tempat di dunia. Ayahku memang tidak salah mengenali orang. Aku juga tidak salah mengenali orang. Tuan Song, kebetulan sekali bisa bertemu di sini. Tidak keberatan jika aku datang melihat. Tentu saja tidak keberatan. Libo, Tuan Song. Makan, harap dicatat. Karena hari ini hanya ada Tuan Song dan Tuan Ye. Jadi kita tidak perlu melakukan prosedur yang rumit ini. Kita langsung lelang saja. Membiarkan si kampungan ini duduk di depanku. Sudah merupakan keberanian terbesar yang diberikan padanya. Pak Wang, kira-kira berapa nilai pasar perusahaan Anda? Perusahaan kami belum pernah go public. Hanya ada nilai saham. Sekitar 80 juta. Sekarang semua departemen perusahaan belum dibubarkan. Semua infrastruktur dan perangkat keras terjaga dengan baik. Tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Biarkan mereka melihatnya. Saya tawar 85 juta. Dan semua karyawan perusahaan tidak ada yang dipecat. Terima kasih banyak, Tuan Song. Dengan uang ini, saya bisa mendapatkan 100 juta. Song Yang, berapa banyak uangmu? Saya sudah tahu semuanya dengan jelas. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Tuan Song, sebenarnya tidak terlalu perlu untuk mengakuisisi perusahaan ini. Dengan jumlah dana yang kau miliki saat ini, kau bisa saja mendirikan perusahaan yang sama persis. Laboratorium perusahaan ini sudah mengembangkan baterai baru. Mendirikan perusahaan baru dari awal. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan? Sebelum itu, diperkirakan Ye Tiancheng sudah menemukan baterai itu. Saya ingin meminjam dari bank menggunakan 100 juta cash yang saya miliki. Saya ingin meminjam dari bank menggunakan 100 juta cash yang saya miliki. Apa? Perusahaan ini sudah memiliki hasil penelitian tertentu. Mendirikan perusahaan baru akan memakan terlalu banyak waktu. Saya pasti akan menguasai perusahaan ini. Keduanya terlihat cukup cocok, ya? Kami punya bank di hari-hari kami. Dengan hubungan kita ini, saya bisa memberi Anda pinjaman 500 juta. Lunasi dalam 10 tahun. Bunga tahunan 2%. Kalau begitu, itu merepotkan. Li Xiaoqiang, San Yang. Perusahaan senilai 80 juta. Berapa banyak yang ingin kamu keluarkan untuk membelinya? 500 juta? Oke. Aku akan bermain bersamamu. Grup Y saya memiliki puluhan miliar dalam modal kerja saja. Apakah kamu berani mempertaruhkan seluruh harta benda untuk bermain denganku? Song Yao, sekarang kamu sudah kaya. Bawa saja uangmu itu dan pergi ke kota kecil. Jangan menghalangi mata Ye Xiao di sini. Ye Tianchao sungguh keterlaluan. Keterlaluan. Memang aku sengaja mengganggumu. Bagaimana? Hari ini aku katakan ini. Selama kamu ada di Jiangzhou, kamu tak akan bisa bangkit lagi. Kecuali kamu memberikannya padaku. Li, apakah kamu tidak akan mengganggu urusan keluarga kami? Terserah kamu. Dengar tidak? Apa artinya rasa terima kasih?
Li sudah membantumu untuk mendapatkan uang lotre itu. Itu sudah cukup berutang budi. Apakah kamu ingin Li menjaga kamu seumur hidup? Kalau kamu membuatku tidak bisa mendapatkannya, aku juga tidak akan membiarkanmu berhasil dengan mudah. Aku bilang 600 juta. Kalau kamu punya kemampuan, beli perusahaan ini dengan harga yang lebih tinggi. Opa, aku tidak menyangka kamu punya sisi yang begitu berani. Bagus, Song Yang. Aku tidak mau bermain denganmu. 610 juta. Suruh orangmu segera siapkan kontrak. Xiao Yan. Papa sudah berusaha. Bibi Li, bisakah Bibi meminjamkan aku dan Papa sedikit uang lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Song Yang, kamu sudah mendengarnya, kan? Li Zong sudah meninggalkanmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Tuan Song, saya berencana untuk berinvestasi di perusahaan ini bersamamu. Bagaimana jika saya mendapatkan beberapa saham? Nona Li, ini maksudmu apa? Apa kamu tidak mau bekerja sama denganku? Tidak, tidak, tidak. Bukan itu maksudnya. Hanya saja, sebelumnya kamu mengatakan perusahaan ini. Aku berpikir-pikir. Ayahku sebagai ketua kamar dagang Jiangzhou. Keluarga Li kami berkewajiban memberikan kontribusi untuk perkembangan perusahaan nasional. Bagaimanapun, pedagang tidak bisa hanya demi mencari uang, kan? Terima kasih banyak, Bibi Li. Ah ya, iya, iya. Baik, baik. Nona Lin, 1 miliar 1 juta itu? Saya keluarkan 1 miliar. Kamu keluarkan 1 juta. Semoga kerja samanya menyenangkan. Semoga kerja samanya menyenangkan. Xiao Yang, jangan senang duluan. Apa maksudmu? Kamu menghabiskan seluruh hartamu untuk membeli perusahaan yang merugi. Aku akan lihat bagaimana kamu bisa bertahan kali ini. Ayah tidak salah. Aduh, aduh, aduh. Yang Zai Zai. Ayahmu sebentar lagi akan membawamu ke jalan untuk mengemis. Berita terkini, miliarder nomor 1 di Amerika Utara, Mark, mengumumkan mendapatkan niat untuk membeli baterai energi baru yang ajaib untuk gedung. Orang terkaya di Amerika Utara, mobil listrik Mark W telah diluncurkan dan bersiap untuk membeli baterai dari perusahaan ini. Ini berarti, selama kita menerapkan baterai energi baru di mobil, kita akan menjadi gedung perusahaan mobil listrik pertama. Berita ini muncul sangat tepat waktu. Tepat setelah kita menandatangani kontrak. Kalau tidak, 1,1 miliar pasti tidak cukup. Lebih dari itu, begitu berita ini keluar. Bahkan jika perusahaan ini meminta 1 miliar, akan ada orang yang bersedia membelinya. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu tidak mungkin seberuntung itu. Jika Ida Xiao tidak ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Selanjutnya adalah rapat internal perusahaan kami. Orang luar silakan keluar. Kalau begitu, mohon Ye Xiao untuk pergi. Baik. Kalian semua tunggu saja. Tuan Song, saya sudah keluar terlalu lama kali ini. Saya akan pulang dulu. Ini undangannya. Silakan hadir tepat waktu. Kamu benar-benar seperti anjing dengan penciuman tajam. Kamu bahkan mengejarku sampai ke sini. Aku di mana itu bukan urusanmu. Bagaimana itu bukan urusanku? Aku sudah menikah dengan Ye Xiao. Sekarang aku adalah nyonya muda dari keluarga Ye. Kamu datang ke sini untuk makan dan minum gratis, tentu saja aku harus urus. Dan kamu, anak nakal. Kamu mengikuti orang tak berguna ini. Nanti saat kamu kehabisan makanan, kamu akan menangis dan memohon padaku. Aku tidak butuh urusanmu. Hei, anak nakal ini. Kamu gatal lagi ya? Sayang, ada apa? Terjadi kebakaran besar seperti ini. Suamiku yang tidak berguna ini. Dia masuk sini hanya untuk makan dan minum. Sebagai anggota asosiasi bisnis Jiangzhou. Segera usir dia. Pou Yang, jangan-jangan kamu menyadari bahwa ini adalah masalah besar. Datang untuk mencari orang yang mau membantu? Perkenalkan, ini siapa? Seorang pecundang. Pecundang besar yang menghabiskan uang untuk membeli perusahaan bangkrut. Menghabiskan uang untuk membeli perusahaan bangkrut. Jangan-jangan itu perusahaan ajaib yang masuk berita beberapa hari lalu? Kamu lupa? Tadi malam Tuan Ye bilang begitu saat mabuk.
Aku bisa memujinya sebagai anjing yang baik. Sekelompok orang bodoh dan keras kepala. Aduh Song Yang, jangan berpura-pura lagi, oke? Hari ini yang hadir di sini. Siapa di antara kalian yang bukan bakat terbaik Jiangsu? Dengan mentalitas orang kaya baru. Tidak pernah melihat pemandangan dari kalangan atas. Mengira punya sedikit bakat. Sudah bisa dibandingkan dengan kita. Kalian jangan bicara soal ayahku. Ayahku lebih hebat dari kalian semua. Aduh Sanyang. Walaupun di hal-hal lain kamu kurang. Tapi aku harus akui, kamu juga punya kebaikanmu sendiri. Semua orang lihat ke sini. Anak kecil ini begitu percaya pada ayahnya yang tidak berguna. Penilaianku, kemampuanku, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh kalian anak-anak keras kepala. Yang perlu kalian ingat hanyalah, sekarang suamiku sudah mencabut tangan dan kakimu dan menjadikanmu pengemis. Seorang yang hanya bergantung pada keluarga Li untuk memiliki sedikit kekuasaan. Masih ingin berulah, ya? Benar-benar berpikir keluarga Li bisa melindungimu seumur hidup? CEO Li hanya memperhatikan ucapanmu, ya. Kamu memang sedikit membantu Presiden Li. Itu sebabnya dia mau membantumu. Kalau kamu terus tidak tahu diri seperti ini, suatu hari ketika Presiden Li tidak membutuh kamu lagi, tidak akan ada tempat untuk menangis. Sudahlah, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Bukan anggota asosiasi, berani masuk ruang pertemuan? Aku sekarang bisa mematahkan kakimu, dan tidak ada yang berani bicara. Saya sarankan kamu, agar mengerti dan pergi sendiri. Jangan buat saya panggil orang, untuk mengusirmu. Hari ini saya masih di sini. Kalau tidak pergi, lalu bagaimana? Kalau begitu, jangan salahkan saya. Panggil orang. Buang dia keluar. Kalian tidak boleh memukul ayahku. Ayahku punya undangan. Undangan. Ayah cepat keluarkan undangannya. Sampah seperti kamu yang hanya punya 1 miliar di seluruh tubuhmu. Bisa memiliki undangan ini, orang yang memilikinya pasti memiliki status tertinggi. Semua bisa dijadikan barang warisan. Kamu pasti mencurinya. Apa yang kamu bicarakan? Ini milikku. Ini adalah undangan tanpa nama. Namamu tidak tertulis di sini. Bagaimana kamu bisa membuktikan itu milikmu? Ini adalah hadiah dari Bibi Li untuk ayah. Xiao Yu, anak baik. Xiao Song, ada beberapa urusan di perusahaan yang tertunda. Membuatmu harus menahan kesulitan di sini setengah hari. Sungguh, saya minta maaf. Tuan Li. Begitu angkuh di aula perjamuan keluarga Li saya. Ini jelas menunjukkan bahwa Anda tidak menganggap saya, Li Sihai. Tidak. Direktur Li, saya meragukan bahwa dia mencuri undangan orang lain. Jadi sekarang saya sudah di sini. Apakah kamu sudah mengerti? Sudah jelas. Saya akan mengembalikan uangnya sekarang. Bagaimana kabar perusahaan Tuan Song sekarang? Perusahaan beroperasi dengan baik. Tanpa Li Lau dan Li Xiaojie, tidak akan ada saya, Song Yang, hari ini. Saya, Song Yang, menghargai budi baik. Tunggu mobil percobaan. Song Yang, jangan-jangan kamu ingin membuat mobil energi baru? Apa? Ya sudah, Ye Xiao. Aku akan menghitung leluconmu. Aku hanya ingin mengeluh. Wang Lizong sepertinya akan sia-sia. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Lihatlah orang kaya terkaya di Amerika Utara, Mark, yang mengembangkan mobil energi baru. Kamu hanya mengikuti belajarnya. Kamu tidak lihat seberapa besar Mark? Kamu itu apa sih? Di sini kamu bahkan belum mulai. Mobil orang lain sudah membanjiri pasar gedung. Saat itu, mobil yang kau bangun dengan menghabiskan segalanya hanya bisa hancur di tanganmu. Dengan kemampuanmu, kau berani memimpikan untuk menggoyahkan posisi orang barat di bidang otomotif. Orang Mark mendelik sedikit saja. Bisa membuatmu lenyap tanpa jejak. Hari ini, semua yang hadir adalah bakat-bakat terbaik Jiangzhou. Saya bertanya kepada semua orang, berapa banyak mobil Daxia yang pernah kalian beli? Dan ada berapa banyak mobil barat? Sebagai contoh diri saya sendiri, bisnis terbesar keluarga Ye kami adalah mobil. Mobil-mobil dari merek barat seperti BMW dan Mercedes. Ada banyak di garasi rumah saya. Tapi di rumah saya tidak ada satupun mobil Daxia. Kenapa? Karena mobil gedung ini tidak sebanding dengan mobil barat. Menyukai barang luar, saya akan mengendarai mobil buatan dalam negeri. Ada apa? Yang kamu maksud adalah skuter listrik kecilmu, kan? Apa hakmu, orang rendah, untuk berbicara tentang mobil dengan kami? Kamu bisa tanya-tanya. Kita orang-orang terhormat. Siapa yang pergi tidak menggunakan mobil mewah barat? Lalu, apa masalahnya? Selama saya berusaha mengejar. Suatu hari nanti, mobil buatan kita pasti akan melampaui mobil mereka dari barat. Tang Bei pasti akan mengguncang pohon ini. Song Yang, saya tahu kamu memiliki ambisi. Tapi nasi harus dimakan satu suap demi satu suap. Harus berjalan langkah demi langkah. Terlalu tinggi harapan tidak baik. Ibu Li, kamu harus percaya pada ayah.
ayah pasti akan sukses. Jadi, Song Yang, kamu tetap. Kamu lihat, itu mobil apa? Ayo, kita keluar untuk melihatnya. Kamu, kan? Song Song, eksperimennya berhasil. Luar biasa. Xiao Song. Ini adalah dua senior. Ini Wang Tianfu, CEO perusahaan kita. Ini Chen Guisheng, Kepala Departemen R&D. Hahaha. Mobil ini, kami benar-benar telah melampaui mobil milik orang terkaya di Amerika Utara, Mark. Percepatan 0 hingga 100 km dalam 5 detik. Kecepatan maksimum 180 km per jam. Jarak tempuh murni listrik 200 km. Jarak tempuh hibrida 1000 km. Waktu pengisian hanya 2 jam. Apa yang kamu katakan itu benar. Rui Xiao, kamu luar biasa. Mobil buatan dalam negeri ini telah mengalahkan mobil barat. Bosong, kita berhasil. Ayah, aku tahu kamu bisa. Neraka, apa kamu masih ada yang mau katakan, Song? Mobil buatan dalam negeri tidak mungkin mengalahkan mobil barat. Bosong, mari kita bekerja sama. Bekerja sama dengan saya. Saya akan memberikan diskon terbesar untuk Anda. Diskon apa yang Anda maksud? Tuan Song, Anda bekerja sama dengan saya. Saya akan membiarkan Anda membuat mobil secara gratis. Asalkan Anda memberi saya satu lini produksi. Saya, Song Yang, bisa mencapai titik ini. Semua berkat Tuan Li dan Direktur Li. Saya umumkan bahwa kami hanya akan bekerja sama dengan grup Li. Xiao Chong, setelah pesta nanti, ayo ke rumah kami untuk makan malam sederhana. Apakah itu tidak merepotkan? Bisa pergi, kan, Papa? Saya belum pernah ke rumah Bibi Li. Xiao Song, hari ini kamu benar-benar mencuri perhatian, Lilang. Jangan lagi membuat saya tertekan. Sekarang entah berapa banyak orang yang membenciku. Hahaha. Mereka semua hanya segerombolan pengecut. Sama seperti Ye Tiancheng itu. Semua hanya menyanjungku di depan saja. Sebelumnya kamu tidak pernah menceritakan tentang keluargamu. Tidak tahu. Bisa ceritakan sedikit padaku? Tuan Li. Itu semua adalah hal yang sudah berlalu. Tidak perlu, ayah. Xiao Yu tahu. Xiao Yu. Ayah selalu dibully oleh mereka. Xiao Yu tidak senang melihatnya. Xiao Song meminta anak itu untuk berbicara. Kakek Li, ayah pernah menulis di buku harian. Aku melihatnya. Setelah aku lahir, ayah mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri untuk merawatku. Akhirnya, setelah pulang ke tanah air, dia terjebak oleh dua penjahat itu. Mereka mencuri rumah dan harta benda. Kalau tidak, sekarang ayah juga tidak akan jadi seperti ini. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Dalam 1 minggu, saya ingin melihat keluarga Ye bangkrut. Hauli, tunggu sebentar. Masalah pribadi, biar saya yang urus. Kali ini saya tidak ingin bergantung pada kekuatan keluarga Li. Saya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri. Membuat mereka menanggung konsekuensinya. Baik, paket merah itu. Sayang, jangan berdebat dengan dia. Kamu tidak perlu. Begitu melihat orang itu, hari ini sangat mencolok. Tapi dia sangat kuat. Kamu tidak bisa melawannya. Terus-menerus bersikap sombong. Sayang, Ying kan satu sekolah dengan putrinya? Kita bisa. Ying sekarang tidak membutuhkan sumsum tulang tuan muda lagi. Jadi dia juga tidak diperlukan lagi. Song Song, sekarang produksi mobil TP sudah selesai. Menurut Anda, kapan akan diluncurkan ke pasar? Mungkin tanggal 1 bulan depan. Masih ada waktu sekitar 1 minggu. Pastikan kalian siap untuk sprint terakhir. Garpu model Funing. Baik. Hai, Pak Li. Ada perlu apa? Halo, ayah Song Yu. Song Yu berkelahi di sekolah. Tolong datang ke sini sebentar. Lihat anak saya dipukul sampai hidungnya berdarah. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi ayahnya Song Yu. Sebentar lagi sampai. Nanti kita diskusikan lagi soal kompensasi. Kompensasi? Lihat saja, gadis liar itu miskin sekali. Anak saya begitu berharga. Dia bisa membayar ganti rugi. Ayahku tidak akan membayar uang kalian. Justru anak kalian yang mulai mengganggu. Anak sekecil ini sulit untuk menetapkan tanggung jawab. Xiao Yu, siapa yang mengganggumu? Xiao Yu,
Siapa yang mengganggumu? Apa kabar, ikan kecil? Di mana kamu terluka? Papa? Ikan kecil baik-baik saja. Jangan takut, Papa akan melindungimu. Coba katakan, kalian mau mengatasi ini bagaimana? Anakmu telah melukai anakku. Harus ada ganti rugi. Sekolah juga harus memberikan kompensasi kepadanya. Lalu mereka harus meminta maaf kepada anak saya di depan seluruh sekolah. 2 anak laki-laki. Bersama-sama mengganggu seorang gadis kecil kelas 1. Bahkan tidak bisa menang. Tidak malu mengatakannya? Kamu urusi saja aku. Harus membayar ganti rugi dan juga minta maaf. Bu Guru Li, kamu tahu kenapa mereka berkelahi? Mereka saling bersikukuh. Ying mengatakan bahwa Song Yu yang lebih dulu menantang mereka. Song Yu berkata bahwa mereka yang mengganggu teman-teman lainnya. Dia sedang menegakkan keadilan. Ying, ayahmu adalah Ye Tiancheng. Tahu kan, saya katakan padamu. Ayahku adalah pewaris grup Y. Berani sekali kau mengusikku. Ayahku akan membunuhmu. Masih kecil sudah begitu jahat. Ye Tiancheng benar-benar punya istri yang hebat. Di kehidupan sebelumnya Ying juga begitu. Tidak bisa melawanku sendiri. Lalu membawa kakak kelas untuk menindasku. Tunggu saja urusan ini. Semua penghinaan yang kau berikan padaku akan kubalaskan. Siapa yang berani menindas putriku, keluar sekarang. Siapa yang berani menindas putriku, keluar sekarang. Guru ini, masalah putriku dibully. Jika sekolah kalian tidak menanganinya dengan baik, aku akan membuat seluruh sekolah kalian menyesal. Bukan ayahnya Ying. Bukankah ini Tuan Song kita? Song Yang, sialan kamu. Dengan mata yang mana kamu lihat putri saya menindas orang lain? Ayah Song Yu, saya memahami perasaan Anda. Tapi hal ini belum sepenuhnya jelas. Wang tidak mau. Dia langsung memukul orang itu. Anak nakal, berani bicara ngawur lagi. Aku sobek mulutmu. Ye Xiao datang. Masih berani bicara ngawur? Itu Ye Xiao. Kamu berhutang 1 tindakan kepadaku. Xiao Yuer, lanjutkan ceritanya. Ayah ada di sini. Jangan takut. Aku turun tangan karena tidak tahan melihatnya. Tapi mereka malah ingin memukulku juga. Tapi mereka tidak bisa mengalahkanku. Aku hanya ingin membela kebenaran. Guru Lin, informasi sepenting ini saja kau tidak tahu. Ini. Anak-anak berkelahi. Apakah ini layak mendapat intervensi orang dewasa? Anak-anak berkelahi. Apakah kepala sekolah perlu campur tangan? Anda di sini. Orang tua ini. Seberapa normalkah anak-anak berkelahi dan rewel? Apa urusannya dengan orang dewasa seperti kamu? Kamu, kepala sekolah ini, tidak peduli dengan perundungan di sekolah ini. Perundungan di sekolah hanyalah permainan antara anak-anak. Hanya bermain di celana. Anak kecil itu tahu apa? Hanya permainan di celana antara anak-anak saja. 2 tamparan. Lalu, itu apa? Coba pikirkan anak kecilmu itu. Lihatlah bagaimana kamu memukul anak-anak ini. Perkara ini sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sewaktu Song yang belum bercerai denganmu. Aku juga tidak menyadari. Mengapa sekarang kamu bisa sejahat ini? Lihatlah, si ikan kecil sudah diajari jadi begini. Ini memang anak kepala sekolah ini. Si kecil ini sudah bertindak seberat itu. Seharusnya dia diusir. Kamu setuju kan, Ye Xiao? Hari ini berani memukul. Besok harusnya membunuh. Menurutku, di penjara di lembaga pemuda saja sudah ringan. Semua tenang saja. Sekolah saya tidak akan pernah membiarkan hal buruk seperti ini terjadi. Kami juga tidak akan mentolerir siswa dengan perilaku yang buruk. Kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Anak mereka menggertak orang lain. Itu dianggap sebagai anak-anak yang bermain. Tapi anak saya memukul mereka, itu tidak akan dibiarkan. Seperti kata pepatah, 1 tangan tidak akan berbunyi sendiri. Meskipun mereka menindas Wang Bao. Apakah Wang Bao sama sekali tidak bersalah, Bu Lin? Menurut Anda? Oh, saya juga berpikir begitu. Kalau tidak, mengapa mereka hanya menindas Wang Bao? Dan tidak menindas siswa lain? Ya, itulah maksudnya. Sekarang karena Wang Bao sudah dipukuli sampai harus dirawat di rumah sakit. Saya, atas nama sekolah, tidak akan mengejar tanggung jawabnya lagi. Tapi Song Yu tidak bisa lolos begitu saja. Harus dihukum berat. Untuk memberi pelajaran pada yang lain. Menghukum berat putriku? Berani sekali kamu, aduh. Suyang, kamu benar-benar hebat. Bahkan berani mengancam kepala sekolah. Kamu memang orang besar. Dengan alasan apa kamu menghukumku? Jelas-jelas mereka yang mulai mengganggu. Bodoh, kamu masih berani membantah? Ibu ikan kecil tidak pernah mengajarkanmu. Jika salah, harus mengakui. Kenapa kamu sekarang jadi seperti ini? Kamu bukan ibuku. Hei, dasar anak nakal, aduh. Sayang, dia memukulku. Ibu Song yang tidak mau hidup lagi, ya? Baiklah, Song Yang. Aku kira kamu orang yang terhormat. Ternyata kamu berani memukul wanita. Itu adalah Guru Lin. Pria yang memukul wanita itu pengecut. Harus dibongkar ke publik. Biarkan dia tertembak mati saja.
mengingat Song Yu yang dengan sengaja memicu masalah, mengakibatkan perkelahian serius di sekolah, dan menolak untuk memperbaiki diri. Sikap pengakuannya sangat buruk. Saya, kepala sekolah, sekarang memutuskan untuk mengeluarkan Song Yu dari sekolah, dan akan melaporkan ini ke aliansi sekolah. Semua sekolah dalam aliansi tidak akan pernah menerima Song Yu. Tuan Song, apa maksud Anda? Ini hanya hukuman di dalam sekolah. Saya tidak akan menutupi masalah ini hanya karena khawatir tentang reputasi sekolah. Saya akan mengumumkannya di situs resmi sekolah. Masalah ini akan dipublikasikan di situs web sekolah. Biarkan seluruh masyarakat mengawasi bersama. Benar-benar membolak-balikkan fakta. Sebagai seorang pendidik yang bertanggung jawab, saya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan bagi siswa-siswi yang menjadi korban perundungan di sekolah. Menegakkan keadilan. Kamu nanti jangan menyesal. Menyesal? Apa yang harus saya sesali? Semua orang sudah melihatnya, kan? Song Yang, kau ini sampah. Setelah menggunakan uang, kau tetap tidak bisa mengubah sifat rendahmu. Dan putri orang rendah sepertimu, selamanya hanya bisa menjadi orang rendah. Tidak tahu diri. Kau benar-benar mengira bahwa berhubungan dengan keluarga Li akan membuatmu sukses. Sungguh konyol kamu. Hanya memungut sedikit sisa-sisa dari keluarga Li saja. Sungguh menganggap diri sendiri sebagai orang penting. Song Yang. Sekarang kamu. Denganku berlutut. Lalu dengan tulus memberi 3 penghormatan yang terdengar. Mungkin aku bisa berbicara sedikit kepada kepala sekolah Chen. Hukum dia lebih ringan. Kalian pasti akan menyesal. Hahaha. Menyesal, Tuan Song. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu tahu saya memiliki identitas dan latar belakang apa? Kamu pasti tidak tahu. Saudara Chen kepala sekolah adalah presiden perusahaan mobil terbesar di Jiangzhou. Saya rasa Song yang sepertinya tidak terima. Kalau begitu, Anda bisa menanggalkan Anda. Baiklah, hari ini. Agar kamu merasakan apa itu putus asa. Hari ini aku akan bermurah hati. Dan membiarkanmu bertemu kakakku. Supaya nanti kamu tidak lagi punya harapan yang tidak realistis. Kakakku akan segera datang. Tunggu saja di sini. Tunggu saja. Hei, kamu pembawa ikan ini. Hei, kamu sih, Shuang Yuan Yi. Ini dia Pak Chen. Benar-benar berwibawa ya. Ku dengar Pak Chen memegang aset miliaran. Kita sama sekali tidak berani cari masalah dengannya. Liu Qiang menyuruhku datang. Ada apa? Kamu tidak tahu belakangan ini aku sibuk sekali? Bro, aku ada masalah. Ada orang tua sombong yang punya sedikit uang. Dia merasa aku tidak adil dalam menangani masalah. Bahkan dia bilang akan membuat keluarga Chen menyesal. Di Jiangzhou, belum ada yang bisa membuatku takut. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Menindas orang baik. Benar-benar bajingan, hahaha. Anak ini berani sekali. Masih berani sombong di depanku, Chen Wencheng. Song Yang, kali ini kau tamat. Sifatnya Bos Chen. Tidak sebaik saya. Kamu lihat kan betapa bagusnya tadi kamu minta maaf. Tapi kamu malah memancing Bos Chen. Song Yang, aku ingin lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Orang-orang, tangkap dia. Tunggu. Apa yang kamu minta darinya tadi? Dia, Song Yang, semua itu tidak penting. Tuan Chen berani menantang. Kewibawaan Anda sama sekali tidak bisa ditolerir. Kamu hampir merusak rencanaku yang besar. Saudara, supaya kamu menjauh dari keluarga Ye. Tapi kamu tidak mau dengar. Tuan Song itu bukan orang yang bisa kamu ganggu. Apa maksudmu? Siapa yang bisa menangkap peluang di era berikutnya? Semua tergantung Tuan Song. Perusahaan Tuan Song sudah menguasai teknologi yang bisa membuat siapapun terbang di tempat. Kamu berani menantangnya. Tuan Zhou, saya benar-benar minta maaf. Membuat Anda tertawa. Di rumah selalu berjalan lancar. Jangan anggap ini sebagai kesalahan, ya. Tidak perlu minta maaf. Bisnis di perusahaan saya juga sangat sibuk. Saya hanya ingin tahu sekarang, bagaimana sebenarnya masalah ini harus diselesaikan? Anda bilang bagaimana harus diselesaikan, saya akan ikut. Mereka telah memukul putri saya. Harus ada permintaan maaf terbuka di seluruh sekolah. Lalu dipecat. Dan anak autis yang dipukul hingga masuk rumah sakit itu. Sekolah harus menanggung biaya pengobatannya. Serta biaya lanjutan. Ini wajar, sangat wajar. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Pak Song? Tuan Chen, Anda tidak bisa seperti ini. Di depan keluarga Chen. Keluarga Ye kalian bukan apa-apa. Saya mengumumkan bahwa semua kerja sama antara keluarga Ye dan keluarga Chen dibatalkan semuanya. Sekarang apakah kamu akan pergi sendiri? Atau saya harus panggil orang untuk mengusirmu? Tuan Song, apa kamu puas? Saya baru saja kembali ke negara hari ini. Saya juga sudah tahu tentang acara kemarin. Apakah menurut Anda kita bisa bekerja sama? Chen Wencheng memiliki pengaruh besar di Jiangzhou. Jika kita bekerja sama dengan keluarga Chen, penjualan mobil energi baru akan semakin buruk.
Ayah, Paman Chen adalah orang yang sangat baik. Bagaimana kalau bekerja sama dengan Paman Chen? Bekerja sama dengan Paman. Terima kasih. Anak kecil, lain kali saat kita bertemu, aku akan membawakanmu hadiah. Mobil energi baru perusahaan kami. Akan dirilis pada tanggal 1 bulan depan. Presiden Chen, masih ada waktu kan? Pasti masih ada waktu. Ayah, kenapa tiba-tiba kamu ingin aku mengundang Song Yang ke rumah untuk makan? Ya, HMPH. Apa sih sebenarnya situasi di perusahaan Song Yang? Kamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan perusahaannya. Ayo lihatlah. Bagaimana mungkin? Song Yang itu kan seorang yang berbakat. Mobil listrik barunya baru saja diluncurkan kurang dari sebulan. Dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar. Perbandingan antara investasi dan hasil ini. Bersama grup Li kami, pasti bisa bersaing. Ini hanya sebuah perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Jika perusahaan sebesar grup Li kami dikelola olehnya, maka masa depan orang ini tidak terbatas. Jadi, keluarga Li kami harus bangga. Kebetulan kamu juga sudah tiba di usia yang tepat untuk menikah. Nanti Xiao Song akan datang. Aku tanya dia maksudnya apa hahaha. Silakan masuk, Tuan Song. Xiao Song datang. Hahaha. Ayo. Cepat duduk. Pak Li, ini. Pak Song. Saya melihat prestasi perusahaan Anda. Ini membuktikan bahwa saya tidak salah memilih orang. Li Lau, Anda terlalu sopan. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Haha. Ayo duduk. Duduk. Hahaha. Xiao Song. Memang tidak mudah bagi Anda untuk mengurus putri sendirian. Apakah Anda punya rencana untuk menikah lagi? Ini. Hahaha. Saya tidak tahu. Menurut Anda bagaimana tentang putri kami, Qing Cheng? Nona Li sangat cantik. Dia juga sangat unggul, tapi... Apa masih ada tapi? Aku sudah melihat kehebatanmu dengan mata kepala sendiri. Selain itu, latar belakang keluargamu juga bersih. Kebetulan sekali, Qing Cheng di keluarga kami belum punya pacar. Bagaimana kalau kalian berdua saja bersama? Baik, Lian Ai akan menjadi ibu Xiao ya. Lihat, putriku sudah setuju. Kamu sebagai pria dewasa, masih ragu-ragu apa lagi? Kalau kamu begini, besok kalian berdua benar-benar kehilangan muka. Cari hari baik untuk mengadakan pernikahan. Tuan Li, bisnis saya baru saja mulai berkembang. Saya tidak ingin Nona Li menderita bersama saya. Saya ingin lebih mengenal Nona Li untuk sementara waktu. Jika Nona Li puas dengan saya tidak keberatan. Lakukan seperti yang Anda katakan. Ini sangat menarik. Ambil kartu ini. Kamu bisa pilih sembarang villa di seluruh Jiangzhou. Lihat yang mana yang kamu suka, langsung ambil saja. Besok kamu pergi lihatlah. Liga. Saya tidak bisa menerima ini. Ini kan bukan untukmu. Ini untuk anak-anak. Ambil ini, ayah. Di tempat kami tinggal tidak ada lampu. Xiao Yu sangat takut. Xiao Yu. Nyonya Tuali berterima kasih padamu. Dia bahkan memanggil Paman Li, loh. Itu baru benar. Hahaha. Hei, yang baru datang. Nanti kita kerja di sini. Kesempatan untuk bertemu pejabat tinggi bakal lebih banyak. Aku sih nggak mau mikir sejauh itu. Aduh, tidak ada harapan. Kalau saja bisa mendapatkan perhatian dari orang penting. Saya tidak perlu melayani orang di sini. Halo, saya ingin melihat rumah. Bisakah Anda membantu saya memperkenalkan? Halo. Melihat rumah, keluar dan naik bus. Jangan meremehkan yang tua. Kau perempuan jahat ini. Ayah membawaku ke sini untuk melihat villa. Hahaha, kau ini anak kecil, tahu apa? Ini adalah kawasan villa termahal di seluruh Jiangzhou. Di kantor penjualan, kami hanya melayani orang-orang berkelas. Kami tidak melayani orang-orang kumuh seperti kalian. Entah aku kaya atau miskin. Aku di sini adalah tamu kalian. Kamu berbicara terlalu kasar. Maaf, Tuan. Apakah Anda ingin melihat rumah? Saya akan segera memperkenalkan. Baiklah, silakan jalan. Silakan ikut saya. Tidak ada sedikit pun kepandaian. Orang miskin seperti ini juga berusaha untuk dilayani. Saya harus menjadi penjual rumah kecil seumur hidup. Tuan Qi, Anda sudah datang. Apakah villa yang saya inginkan sudah siap? Saya terburu-buru. Segera selesaikan urusannya. Tuan Qi, villa Anda sudah siap jauh sebelumnya. Kami hanya menunggu Anda kembali. Saya sekarang akan mengatur semuanya untuk Anda. Kasin, kamu ini sedang melakukan apa?
Tuan ini sedang bersiap untuk menonton. Kamu tidak mendengar Qi Xiao sedang terburu-buru? Segera minggir. Bawa dua orang bodoh ini pergi. Tapi jelas sekali tuan ini yang datang lebih dulu. Bagaimana bisa? Lalu, bagaimana? Apakah dia bisa sekaya, seberpengaruh, dan memiliki status seperti Tuan Qi? Kamu orang miskin berani-beraninya membuat Tuan Qi menunggu di belakang. Tapi apa? Tuan Qi adalah putra sulung keluarga Qi. Dia juga pelanggan besar perusahaan kita. Kalau kau membuang-buang waktu Tuan Qi, bisakah kau bertanggung jawab? Qi Jia, Qi Guangjin. Di kehidupan sebelumnya, dia merebut Bibili. Sampai membuat Bibili menjadi korban kekerasan rumah tangga hingga mati, brengsek. Ayah ini terlihat sangat aneh. Kau bilang apa, nak kecil? Dia adalah anak tertua dari keluarga Qi, kan? Hanya karena dia kaya dan berkuasa. Dia bisa mendahuluiku. Ya, orang dari keluarga Qi yang kaya ada di perusahaan kita. Setidaknya menjual 10 villa mewah setiap tahun. Itulah jenis klien yang harus kami layani. Bukan orang seperti kalian, yang bahkan tidak bisa menghasilkan 100.000 yuan setahun. Tak bisa dibandingkan. Xinjie, lebih baik jangan bicara begitu. Diam kau. Apalagi kau bisa membuat Tuan Qi menaruhmu di depannya. Dia menghargaimu. Memberikan posisi pada Tuan Qi adalah kehormatan bagimu. Jangan tak tahu diri. 10 villa setahun. Sudah cukup membuatmu rela menjadi budaknya. Apa memang begitu cara Grup Li mengajarkanmu memperlakukan tamu? Kamu itu siapa? Berani-beraninya bicara atas nama Grup Li. Saya datang ke sini hari ini karena Presiden Grup Li Shi memberikan saya sebuah villa. Kau omong kosong. Grup Li Shi akan segera menjadi salah satu dari 10 perusahaan teratas di negara ini. Kau barang yang tidak ada. Yang bahkan tidak ada yang memperhatikan di jalan. Xiao Jin, di sini kalian. Apa? Sekarang bahkan barang yang tidak tahu diri ini masuk. Terlalu merendahkan kelas. Anda benar, Qi Xiao. Saya akan mencari orang untuk mengusir mereka. Kak Xin, sebaiknya kamu tidak seperti ini. Diam saja. Apakah kamu berani membela mereka? Jangan kurang ajar. Perusahaan kami adalah perusahaan properti terbesar. Mereka berani berbuat onar di sini. Kalau mereka kehilangan nyawa mereka, itu wajar saja. Kak Xin, apa yang kamu katakan agak berlebihan ya? Berlebihan, kalau mereka membuat Qi Xiao tidak senang. Apakah kamu bisa menanggung tanggung jawab ini? Xiao Xin. Beli 3 villa lagi. Semua dihitung sebagai pencapaianmu. Terima kasih, Qi Xiao. Lihat tidak? Inilah orang besar. Satu kata dari Qi Xiao adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh orang miskin sepertimu seumur hidup. Bohong kalau dia bisa membeli villa. Takutnya bahkan untuk cicilan 30 tahun dari rumah kecil pun dia tidak mampu. Hah, dan tentangmu di masa depan. Jangan sambut sembarang orang. Bukankah itu buang-buang waktu? Villa termahal kalian yang mana? Itu yang di puncak, Cloud Pavilion. Baiklah, saya mau yang itu. Hahaha. Anak muda Yun Sangge. Aku beritahu kamu. Di seluruh Jiangzhou, hanya keluarga Li yang mampu membeli Yun Sangge. Apakah yang lain mampu membelinya? Aku tidak tahu. Yang jelas aku bisa membelinya. Lakukanlah. Kartu emas sejarah. Apakah kamu mengenalnya? Tentu saja. Kartu emas Li Shi adalah simbol identitas Li Shi. Hanya keturunan keluarga Li yang bisa memilikinya. Tapi aku cukup akrab dengan keluarga Li. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Si Xiao, dia tidak mungkin menyamar sebagai orang Li, kan? Menyamar sebagai keturunan Li. Apakah kamu tahu apa akibatnya? Kartu ini adalah yang diberikan langsung oleh Tuan Li. Kamu bilang Tuan Li memberimu kartu emas? Kenapa kamu tidak bilang bahwa Li Qingcheng adalah pacarmu? Kamu benar juga. Ya sudah, biarkan saja. Tidak mau buang waktu dengan kalian. Aku akan telepon Qingcheng. Halo, Qingcheng. Apakah kamu sibuk? Aku di perusahaan real estate di bawah perusahaan kalian. Ada sedikit hal, aku hampir saja dibohongi olehnya. Baiklah, Qi Xiao. Jangan buang waktu di sini. Kamu pergi ke atas dan tunggu aku. Baik, aku tunggu kamu. Baik. Di mana kamu ambil kartu rusak ini dan pamer di sini? Benar-benar miskin tapi suka pamer. Ukiran emas dan perak. Ini kartu khusus milik Pak Li. Kartu yang dipesan secara pribadi. Menirio, Anda datang. Bukankah barang rongsokan ini dibawa oleh si miskin di sana? Aku berencana untuk membuangnya. Apa yang kau bilang? Ini. Barang rongsokan ini milik si miskin di sana. Bodoh. Ini adalah kartu pesanan khusus milik pribadi Presiden Li dari grup Li. Berani sekali kamu bilang ini barang rongsokan. Mana mungkin ini kartu pesanan khusus dari Tuan Li.
Kamu. Nanti aku urus kamu. Maaf, Pak. Telah membuat Anda mengalami pengalaman yang buruk. Mulai sekarang saya yang akan melayani Anda. Saya sudah menelepon Tuan Li untuk kalian. Dia sebentar lagi akan datang. Jika ada yang ingin dikatakan, silakan bicara padanya. Kami hanya datang untuk melihat rumah. Iya, Xiao Li. Cepat bawa tuan ini untuk melihat rumah. Manajer ini terlihat seperti orang yang berpakaian kiwan. Pemandu penjualan wanita ini cukup baik. Ketika Bibi Li datang nanti, bisa direkomendasikan untuk menjadikannya manajer. Biar aku yang urus ini. Tunggu. Tuan Qi, ada yang ingin Anda katakan? Aku mengenali kartu personalisasi dari keluarga Li. Hanya ada 2 kartu. Satu ada di tangan Tuan Tuali. Satu lagi ada di tangan Li Qingcheng. Lalu kenapa? Ini tidak semakin menunjukkan bahwa pria di depan ini memiliki hubungan dekat dengan Tuan Li, bukan? Aduh, Menerio, Anda benar-benar bercanda. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dekat dengan keluarga Li, mengapa dia datang sendiri untuk melihat properti? Dan bahkan berpakaian dengan barang murah. Menerio, apakah Anda percaya? Aduh, Menerio, kamu ragu. Lebih baik kamu ambil pembaca kartu ke sini. Biarkan dia coba gesek. Aku ingin lihat apakah dia berani gesek. Apa yang tidak berani? Baik, Manajer Yo. Cepatlah semua orang ambil pembaca kartu. Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar berani gesek. Pergi ambilkan pembaca kartu. Baik, Pak. Anda seharusnya tidak menunda mereka yang ingin bertransaksi hanya karena emosi. Berpura-pura menjadi keluarga Li di Jiangzhou bisa menimbulkan masalah besar. Anda masih sangat muda. Selama bekerja keras, nanti pasti akan ada pencapaian besar. Jangan khawatir. Identitasku asli dan tidak bisa dipalsukan. Bukan karena mereka bilang aku bukan, jadi aku bukan. HMPH, tunggu sebentar. Aku ingin lihat bagaimana akhirnya dia mati. Apa? Bagaimana bisa? Manajer Yo, sudah kubilang. Dia hanya badut kecil yang cari perhatian. Cepat suruh orang untuk melemparkannya keluar saja. Coba scan lagi. Palsu tetaplah palsu. Lalu apa bedanya kalau scan lagi? Menurutku, nanti saat orang dari grup Lux datang, kau akan berlutut memohon ampun, HM. Manajer Yo, kau tidak benar-benar ingin mendengarkan bocah ini. Scan sekali lagi saja. Siapa tahu ada yang salah. Masalah ini sangat penting. Tidak bisa sembarangan. Lebih baik kita coba lagi. Haha, Manajer Yo. Bagaimana kalau kita coba lagi? Mungkin memang alat kartu kamu yang rusak. Tidak usah. Kartu ini palsu. Jelaskan dulu. Aku bisa jamin kartu ini tidak ada masalah. Jadi maksudmu pembaca kartunya yang bermasalah? Mungkin juga hak aksesmu tidak cukup. Pembaca kartunya pasti tidak ada masalah. Soal hak akses yang kamu bilang. Sebagai manajer kantor penjualan, tidak ada kartu yang tidak bisa kuverifikasi. Menerio, apakah Anda begitu yakin? Tuan ini, karena Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Maka selanjutnya mohon kerjasamanya. Bawa dia pergi. Saya ingin tahu siapa yang berani. Ini adalah grup Li Shi, Li Qingcheng, Li Zong. Pak Li, Anda datang. Saya baru saja bertemu penipu yang mengatasnamakan grup Li Shi kita. Berlagak menipu orang. Saya bersiap untuk menangkapnya. Pak Li, Anda. Kenapa Anda memukul saya? Bukankah saya orang dari grup Li Shi? Dengarkan kata orang lain, tangkap orang. Aku. Tante Li, mereka tadi mau menangkap ayah. Xiao Yu, sangat takut. Xiao Yu, baik. Tante Li sudah datang. Kita tidak takut, baik. Song Yang, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, mereka adalah karyawan di bawah anak perusahaan kalian. Kualitas harus ditingkatkan. Tidak perlu menyediakan terlalu banyak. Personel tentu saja sulit untuk seragam. Pak Li tidak jelas bagaimana dia bisa mendapatkan kartu palsu. Dia adalah pacar saya. Ayo, saya akan membawamu untuk memilih satu set villa. Berhenti. Ada urusan apa? Li Qingcheng bilang dia pacarmu. Apa maksudnya? Siapa pacarku? Apa hubungannya denganmu? Apakah kita saling kenal? Li Xincheng. Sudah beberapa tahun tak bertemu. Bahkan aku tidak mengenalmu lagi. Apakah kita pernah bertemu? Namaku Qi Guangjin. Apa? Kenapa kamu kembali? Aku ingat sekarang. Kapan kamu kembali? Aku sudah kembali lama. Kembali untuk menikahimu. Qi Gungjun, kamu berhentilah. Song yang adalah pacarku.
Dia punya apa yang baik? Bisa dibandingkan denganku? Wakil, dia adalah. Tunggu sampai pulang, aku akan menjelaskan padamu. Apa aku sudah membiarkan kalian pergi? Minggir. Anak muda, aku tidak peduli dari jalan manapun kamu berasal. Tapi kamu tidak pantas untuk Jing Cheng. Apakah aku pantas atau tidak? Bukan kamu yang bisa tentukan. Pergi. Anak muda. Selama bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya yang berani memarahiku. Keberanianmu patut dipuji. Tapi di masyarakat ini, keberanian saja tidak cukup, sudah cukup banyak yang mati. Qi Guangjin, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Kenapa kamu sangat peduli pada Xiao Xiao? Qi Guangjin, dulu. Yang aku benci dari dirimu adalah sikapmu yang selalu bertindak tanpa bicara terlebih dahulu seperti anak orang kaya yang manja. Sekarang Song Yang adalah pacarku. Kami akan segera menikah. Tolong jauhi aku. Jangan ganggu aku lagi. Baik, Li Qingcheng. Ingat apa yang kamu katakan. Suatu hari nanti, kamu akan berlutut memohon padaku. Bibi Liao. Barusan sikap kakak ini terhadap kita sangat baik. Mulai hari ini, kamu bukan lagi menir lobby. Mulai sekarang kamu adalah menir lobby. Pergi siapkan Yun Shangge. Tenang saja, Pak Qi. Bukankah kamu suka Qi Guangjin? Kalau begitu temui dia saja. Kami, grup Lishi, tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Qi tidak menganggap serius keluarga Li. Bahkan berani menyerang menantu keluarga Li. Qingcheng, kamu dan Xiao Song sebaiknya pergi untuk sementara waktu. Ayah, apa yang kamu katakan? Pengusaha terkaya di Daxia, Gu Xiaofei, akan datang ke Jiangzhou minggu depan. Qi Guangjin sudah berkenalan dengan dia di ibu kota. Takutnya, ayah, Lu Xiaofei adalah orang terkaya di gedung ini. Tidak mungkin dia akan menyusahkan grup Lishi tanpa alasan. Lu Xiaofei tentu tidak akan melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Biarkan Qi Guang mengatur pertemuan. Begitu minggu depan, saat ia menghadiri pertemuan penyambutan. Dan berhasil mendapatkan kerjasama dengan keluarga Gu dari Dido. Dia pasti akan memaksamu menikah dengannya. Ayah, aku tidak percaya Qi Guang, si pemuda manja itu, akan mendapat perhatian dari keluarga Gu. Nyonya muda Gu sangat menyukai batu giok. Kebetulan Qi Jia berbisnis batu giok. Selama kamu tahu cara mengambil hatinya, menjalin kerjasama akan sangat mudah. Kebetulan lagi 3 hari lagi, Asosiasi Batu Giok dari Selatan akan mengadakan konferensi meteorit di Jiangzhou. Saat itu, 11 Guangjin pasti akan pergi. Pada saat itu, akan merepotkan. Pertemuan Yushi. Benda duniawi terbaik di pertemuan kali ini. Saya masih ingat bentuk aslinya, kakek Li. Ayah bisa membantu sejarah melewati masa sulit. Apa? Apa yang dikatakan Xiao Yuer? Ayah, bukankah kamu juga mengerti tentang batu giok? Xiao Song, kamu juga mengerti tentang batu giok? Sebelumnya, saat kuliah dulu, kampus pernah mengadakan kelas apresiasi batu giok. Saya hanya mengerti sedikit dasar. Pernah mendapatkan sertifikat. Hanya sedikit paham. Nanti bawa Xiao Yu pergi bersama. Beberapa kali momen penting sebelumnya adalah karena Xiao Yuer yang memberitahu saya. Mungkin Xiao Yuer benar-benar bisa membawa keberuntungan untuk saya. Bagaimanapun juga, diam saja bukan sifat saya. Paman Li, saya ingin mencoba. Sungguh penuh semangat. Seperti yang kamu katakan, tidak bisa hanya diam saja. Begitu. Semua pengeluaran di konferensi Batu Giok sepenuhnya ditanggung oleh grup Lishi. Silakan, kalian berdua. Sepertinya asosiasi Batu Giok ini cukup berkuasa. Tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan di Jiangzhou datang. Asosiasi Batu Giok ini disponsori oleh pemerintah gedung. Bisa langsung mendapatkan batu mentah yang ditambang dari Nanyang. Sangat berpengaruh. Bahkan Gu Xiaofei harus memberikan sedikit penghormatan kepada asosiasi Batu Giok ini. Saya akan mencarinya dengan baik nanti. Batu mentah yang bernilai ratusan miliar itu. Kalau tidak, ayah akan celaka. Suyang, bagaimana ibuku bisa menyelinap masuk? Ye Tianchao hari ini masih berani sombong di depanku. Apakah tamparan sebelumnya masih belum cukup, Song? Yang, keadaan sekarang sudah berbeda. Kamu mungkin belum tahu, kan? Sepupuku adalah Qi Guangjin. Nanti kalau dia menikahi Li Qingcheng, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Dasar pengecut yang hanya berani karena ada yang mendukung. Kakak ipar, membela orang luar seperti ini tidak baik. Kamu dan Qi Guangjin memang sejenis. Dia ingin menikahiku, dia pantas. Kalau bukan aku yang pantas, siapa lagi? Kalau bukan aku yang pantas, siapa lagi? Sepupu laki-laki itulah pengecut yang terus-menerus menindasku. Anak muda, awalnya aku berencana setelah menikahi Qingcheng akan melepaskan nyawamu seperti seekor anjing. Namun karena kau berani memprovokasi sepupuku,
Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Song Yang, pernah dengar tentang keluarga Qi dari Jiangzhou? Salah satu dari 10 keluarga besar di Daxia. Meski kekayaannya tidak sebesar keluarga Li, tapi soal pengaruh dan warisan, itu keluarga Li tidak bisa dibandingkan. Jangan kira hanya karena kamu membuatku kesal, kamu jadi hebat. Sampah dari kelas bawah sepertimu. Tidak tahu keluarga Qi, itu wajar. Tapi kamu hanya perlu tahu, satu kata dari Tuan Muda Qi bisa menentukan hidup matimu dan keluargamu. Baiklah, sudah cukup. Ngapain ngomong banyak sama dia? Buang-buang waktu. Sayang, kamu bilang orang bernama Song itu sudah bercerai. Masih bawa beban. Kamu ikuti dia mau dapat apa? Ikut saya kan lebih baik. Hati-hati dengan sebutan untuk saya, lebih hormat sedikit. Ada apa sih? Sayang, aku ini tunanganmu. Kita kan punya janji nikah. Janji nikah itu selalu diajukan sepihak oleh keluarga Qi. Aku dari keluarga Li tidak pernah mengakui itu. Sayang, keluarga Li kalian di mata kami yang merupakan keluarga terpandang. Hanyalah orang kaya baru. Sebaiknya kamu tunduk padaku. Kalau tidak, tunggu sampai kerjasama dengan CEO Gu selesai. Aku tidak keberatan menghancurkan keluarga Li hingga lenyap. Terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir. Pameran Batu Giok Provinsi Lianjiang yang ke-10 resmi dimulai. Oh ya, sayang. Pikirkan baik-baik. Malam ini aku menunggumu. Hahaha. Pembukaan. Kali ini penyelenggara mengeluarkan biaya yang besar. Batu mentah ini jelas merupakan bahan berkualitas tinggi. Kemungkinannya pasti sangat tinggi. Total nilai batu mentah ini tidak kurang dari ratusan juta. Para tamu yang terhormat, di konferensi ini, kami telah menyiapkan batu mentah yang lebih baik dibandingkan 9 sesi sebelumnya. Dan kita akan memulai secara langsung. Selanjutnya, kami mengundang para tamu untuk memilih dan melakukan tawaran. Wang Lao, menurut Anda, batu mentah mana yang lebih baik di sini? Semua terlihat cukup bagus. Saya perkirakan setidaknya 2-3 dapat diproses. Kalau begitu, tolong pilih satu yang terbaik. Baik. Lalu kita harus membeli yang mana? Jangan terburu-buru. Saya akan mengamati dulu. Meskipun tubuhnya mengecil, tetapi otaknya tetap tajam. Lihat saja saya. Ayah. Ada apa, adik kecil? Saya ingin yang itu. Ayah. Saya ingin bagian itu. Xia Yuer, kamu ingin batu itu? Menurutku batu itu sangat indah. Pasti ada yang disukai Bibi Li di dalamnya. Ikan kecil. Apakah itu bagiannya? Oke, itu saja. Batu ini harganya berapa? Batu mentah nomor 09, 3 juta. Saya dari grup Lishi ingin batu ini. Oh Yang. Saya akui kamu sedikit punya kemampuan dalam berbisnis. Tapi batu giok bukan untuk kamu mainkan. Seandainya saya jadi kamu, saya akan memilih untuk diam. Kamu baru saja menyinggung Tuan Qi. Sekarang kalau membuat Tuan Li rugi lagi, Tuan Li akan membencimu. Malam ini akan menjadi akhir hidupmu. Kalau kalian berdua tidak tahu cara bicara, biar aku ajarkan. King Cheng, ucapan anak kecil seperti itu. Bagaimana bisa kamu percaya? Hahaha. Gadis kecil, batu giok ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Aku sudah meneliti ini selama puluhan tahun. Bahkan aku tidak berani memastikan batu mana yang berisi bahan bagus. Itu hanya permainan anak kecil. Apa kamu masih percaya? Ayah, batu ini pasti berisi harta karun. Aku percaya pada Xiao Yu. Apakah batu ini berharga atau tidak, bukan urusanmu untuk menentukannya. Kau yang hidup dari belas kasihan orang lain. Berani sekali bicara besar di sini. Hari ini, semua yang datang ke kompetisi batu giok ini, tanpa kecuali dari Jiangzhou, bahkan dari seluruh gedung ini, semua dari keluarga ternama. Kami saja tak berani memastikan kualitas batu mentah ini. Apa hakmu? Aku bisa memahami semangatmu sebagai orang muda. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Sebelum kau mulai bicara, lihat dulu siapa dirimu. Apa posisimu? Perusahaan Luxor hanya menginginkan nomor 09 ini. Perusahaan Luxor menawar 3 juta. Ada harga yang lebih tinggi. 3 juta, sekali. 3 juta, 2 kali. 3 juta, 3 kali. Terjual, selamat Tuan Li. Sayang, kamu benar-benar percaya ucapannya? Ah, kalau batu mentah ini bisa mengeluarkan giok, aku, Qi Guangjin, malah akan percaya itu. Kalau begitu, kamu tunggu saja namamu diucapkan terbalik. Anak muda, jangan terlalu sombong. Aku bisa pastikan,
Batu mentah ini pasti barang tak berguna. Tuan Wang Songyang adalah ahli batu giok nomor 1. Apa mungkin? Anak kecil tahu lebih banyak. Bahkan kalau kamu mau menjilat Li, tidak perlu seperti ini. Kamu sedang pamer sekarang. Nanti malu besar juga. Anak muda, kalau kamu yakin batu ini akan menghasilkan bahan yang bagus, beranikah kamu bertaruh dengan saya? Kamu mau bertaruh apa? Jika batu ini mengeluarkan giok, gua kasih kamu 10 juta. Kalau gak bisa kasih keluar, kamu harus sujud di depan gua dan panggil gua kakek 3 kali. Lalu angkat kaki dari Jiangzhou. Bapak saya gak bakal kalah sama penjahat besar kayak kamu. Anak nakal, bapakmu gak pernah ajarin kamu ya? Kalau orang dewasa ngomong, anak kecil jangan nyela. Aku berani bilang sekali lagi pada Xiao Yu. Aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari sini dengan baik. Hei. Benar-benar bebas dari penjara. Melihat seperti ini, masih beruntung dapat giok domba. Giok domba sebesar ini setidaknya 1 miliar. Xiao Yu benar-benar bintang keberuntunganku. Potongan song yang ini pasti yang terbaik. Seharusnya. Ini baru permulaan. Yang terbaik di sini adalah ayah yang bernilai miliaran. Xiao Yuer merasa masih ada yang lebih baik. Xiao Yuer, kamu lagi suka yang mana sekarang? Tidak tahu, Xiao Yuer masih lihat-lihat. Xiao Yu, kalau kamu bisa menemukan yang lebih baik, yang ini akan kuberikan. Xiao Yuer membuat hadiah. Terima kasih. Bibi Li. Bagaimana mungkin? Bahan yang sangat bagus. Mungkin ini adalah kesalahan pandang dari orang tua. Tidak apa-apa, mari kita lihat batu lainnya. Hei, Qi Shao. Ada apa? Kalah lalu mau kabur. Cukup, Song Yang. Kamu cuma menang karena beruntung. Berapa nyawa yang kamu punya? Berani-beraninya pakai uang sepupuku. Tak bisa terima kekalahan? Bukan, sepupu. Aku akan pergi bersama sepupumu. Melihatmu cemas. Kakak sepupu, apa aku perlu mengulang lagi? Sebenarnya aku bukan orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Ini untukmu. Terima kasih, Qi Shao, atas kemurahan hatinya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Qi Guangjin. Di kehidupan sebelumnya, Bibi Li adalah orang yang kau paksa mati. Di kehidupan ini, dia begitu baik kepada saya dan ayah. Saya akan membantu dia mengumpulkan sedikit tenaga. Batu ini kita yang pecahkan dulu. Kau mau berebut dengan saya? Saya akan berebut denganmu. Sialan, dia benar-benar mencari mati. Baiklah, maka kita masing-masing bergantung pada kemampuan kita. Yang bayar lebih tinggi, dapat. Song Yang untuk batu asli ini. Apakah ini perlu? Kamu juga melihat penampilan Xiao Yuer tadi. Aku percaya padanya. Baik, aku mengerti. Aku tawarkan 100 juta untuk batu ini. 200 juta. 500 juta. Xin Cheng, meskipun ayahmu adalah orang terkaya di Lianjiang. Tapi, aku dengar keluarga Li baru saja mendapatkan proyek besar. Modal kerja seharusnya sudah diinvestasikan semua. Di saat seperti ini, kamu bisa bersaing denganku. 500 juta sekali. 5 miliar 2 kali. 5 miliar 3, 6 miliar. 8 miliar. 8 miliar sekali. 8 miliar 2 kali. 8 miliar 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Qi atas kemenangan dengan harga 8 miliar pada lelang 10 raja ini. Tuan Qi, Tuan Qi. Tuan Qi, apakah Anda berencana membuka raja batu ini di sini? Kalau mau buka, langsung saja buka. Aku mau si kampungan ini melihat. Seperti apa wujud sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia capai seumur hidup. Hahaha. $8 miliar. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku tidak tahan lagi. Aksi seru masih di depan. 800 juta. 800 juta milikku hilang begitu saja. Kepala, aku akan menghancurkanmu, bajingan tua. Ampuni aku. Aku salah. Pergi. Terima kasih, Direktur Xie. Lah, Xiao Yuer. Siapa yang punya milikmu? Berapa harga batu itu? Batu mentah nomor 28.
Harga awal lelang 50 juta. Batu kinceng ini adalah yang terbaik dari semua batu mentah. Di dalamnya ada bongkahan giok bernilai setidaknya ratusan miliar. Grup Haolishi menawar 50 juta. Naikkan tanpa tawar-menawar. Coba saja, dasar anjing. Apa urusanmu? Sialan. Ada apa, Tuan Ki? Aku cuma baik hati memberi peringatan. Kalau kau berhasil merebut batu ini, 8 miliar yang kamu bicarakan sebelumnya sudah kembali. Apa kamu kira aku ini bodoh? Lubang yang sama. Aku tidak akan jatuh 2 kali di tempat yang sama. Sungguh sayang sekali. Apa maksudmu ini? Tadi Xiao Yuer sengaja membuatku bersaing dengan Qi Guangjin. Tujuannya, yaitu biarkan dia tidak bersaing untuk barang yang benar-benar istimewa ini. Apa? Lanjutkan lelangnya. Masih terdiam apa? Lihai mengajukan penawaran 50 juta. Ada yang menawarkan lebih tinggi? 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Transaksi selesai. Selamat kepada Tuan Li yang mendapatkan batu asli nomor 28. Buka saja. Jenis naga terbaik adalah jenis naga yang sangat langka, sulit ditemukan dalam 100 tahun. 30 tahun yang lalu, 200 gram saja dihargai 50 juta dengan harga yang sangat tinggi. Batu ini beratnya setidaknya 5 kg. Nilainya lebih dari 10 miliar, Song Yang. Jenis naga yang bernilai 10 miliar. Hari ini benar-benar berkat Xiao Yuer. Ayah dan Lea senang. Xiao Yuer pun senang. Xiao Yuer hebat sekali. Ikan lemak domba itu akan jadi hadiah untuk Xiao Yuer. Sial. Terima kasih banyak, Tuan Ki. Tentang urusan Xiao Yuer hari ini. Ini sangat penting bagi ayah. Nanti kamu harus bersikap baik ya, mengerti? Jangan khawatir ayah. Xiao Yu paling patuh kok. Jin Cheng, kamu bawa barangnya? Jangan khawatir, bahkan kalau lupa. Kamu juga nggak akan lupa soal dia. Tapi Song Yang, apa kamu benar-benar yakin? Dengan dia, aku punya hak untuk bicara. Ditambah dengan ini. Setidaknya 80% bisa dikendalikan. Apapun hasilnya kali ini, aku dan ayahku akan mendukungmu. Hari ini adalah pertarungan kita yang menentukan. Nanti kita akan bertindak sesuai situasi. Bagus, New City Babe. 11 Guangjin, kamu juga di sini? Ada apa, Babe? Tidak ada yang bilang. Aku tidak bisa datang ke pesta penyambutan yang disiapkan oleh Direktur Gu, kan? Tidak ada yang bilang kamu tidak bisa datang. Aku hanya merasa sedikit aneh. Sayang, kamu tidak benar-benar berpikir hanya dengan sepotong giok. Bisa membuat Tuan Gu mengubah keputusannya, kan? Tuan Qin ini memang keluarganya besar dan bisnisnya besar, ya. Baru saja kehilangan 800 juta. Tapi terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu, Song, aku biarkan kamu menang sekali. Akan ada waktunya kamu berlutut memohon padaku. Jadi, kita tunggu dan lihat. Sang miliarder, pengurus Gu dari Daxia datang. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengadakan upacara penyambutan yang begitu megah. Saya bilang sederhana saja sudah cukup. Tidak perlu begitu boros. Tuan Gu, Anda terlalu merendah. Sebagai miliarder terbesar di Daxia, sederhana bagaimana mungkin? Acara penyambutan kali ini didanai bersama oleh Kamar Dagang Jiangzhou kami. Pasti tidak akan sia-sia. Syukurlah, Nona, Anda ini. Tuan Gu, ini adalah manajer umum grup Lishi, Jiaki, dan juga ketua Kamar Dagang Jiangzhou saat ini. Ternyata Tuan Li memang anak muda yang menjanjikan. Ah, saya Gulu, generasi muda dari keluarga Qi Guangjin. Kita pernah bertemu di Tidu. Selamat datang di Jiangzhou. Qi Guangjin. Iya, saya pernah mendengar tentangmu. Keluarga Qi kalian adalah satu-satunya keluarga besar yang sudah bertahan 100 tahun di Jiangzhou. Benar kan? Sedikit ketenaran tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Pak Gu. Memang, tidak ada kesuksesan yang tanpa alasan. Sungguh tampan. Sepertinya dalam perjalanan ke Jiangzhou kali ini, saya telah menemukan mitra kerja yang saya butuhkan. Hei, Pak Gu. Anda benar-benar membuat generasi muda merasa terhormat. Ini, Direktur Gu, adalah hadiah yang saya dan Direktur Li berikan untuk Anda. Oh, masih ada hadiah. Ini. Song Yang, apa maksudmu ini? Hanya memberikan liontin yang sudah rusak kepada Direktur Gu. Liontin Jade seperti ini bisa dibeli di pasar dengan harga 100 yuan. Bahkan barang rongsokan gratis pun tidak ada yang mau. Kamu berani-beraninya membawa itu untuk mempermalukan diri, Subiao. Apa yang terjadi di sini? Jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan sampai di Fengyang.
Kamu membuat King Cheng menghabiskan 50 juta untuk membeli batu naga berkualitas terbaik senilai 10 miliar. Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Hah? Kamu hanya memberikan barang rongsokan kepada Direktur Gu. Kamu terlalu meremehkan Guzong, ya? Batu naga terbaik terakhir kali saya lihat sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Bahkan saya tidak mendapatkan yang terbaik di dunia. Sungguh ada di tempatmu? Guzong, benda yang Anda pegang ini adalah... Apa yang kamu katakan? Bohong, Song Yang, harus ada batasnya. Apakah Direktur Gu datang untuk menemanimu bermain drama? Menurutku, dia merusak batu permata luar biasa itu saat mengolahnya. Lalu menggunakan barang rongsokan ini sebagai gantinya. Direktur Gu, tolong genggam liontin ini. Saudara kecil ini. Apakah kau sedang bersenang-senang dengan cobalt mau? Tuan Gu, liontin ini dibuat dari bahan berkualitas Dragon Lion terbaik. Hanya saja ditambahkan sedikit teknik unik di dalamnya. Saat dipegang oleh seseorang, baru tampak sangat indah. Sehari-hari terlihat seperti batu giok biasa. Song Yang, kamu tidak tahu. Keluarga Ki kami berbisnis giok, kan? Di dunia ini, di mana ada teknologi seperti ini. Membanggakan keahlian di depan ahlinya. Mengapa Anda tidak mencobanya, Tuan Gu? Jika tidak, Anda bisa menyalahkan generasi muda nanti. Jika dia tidak seperti yang Anda katakan. Anda seharusnya tahu akibatnya. "32 Tuan Gu. Silakan buka tangan 1. Bapak Gu, apakah Anda masih puas? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Suyang? Tidak mungkin. Jika di dunia ini ada teknologi seperti itu, bagaimana keluarga Ki bisa tidak mengetahuinya? Itu palsu, Bapak Gu. Ini pasti palsu. Sepertinya ayah sudah menemukan ritmenya sendiri. Sekarang aku bisa tenang menjadi anak orang kaya. Tapi masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Tuan Gu, dalam kondisi seperti ini, bisa bertahan 1 jam. Tanpa dipegang. Namun ketika dia kembali seperti semula, Anda bisa pegang lagi. Dia jadi seperti ini sekarang. Ini teknologi apa? Kenapa aku belum pernah dengar? Tuan Gu, ini hanya sedikit inovasi kecil. Yang tanpa sengaja ditemukan saat pengembangan di laboratorium. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kamu juga punya laboratorium. Di bidang apa? Saya adalah ketua perusahaan Jiangzhou Shenqi Energi Baru. Perusahaan Shenqi pernah diberitakan di berita. Energi baru itu karya kalian? Baik. Sangat baik. Saya pernah mendengar tentang perusahaan kalian. Kalian adalah perusahaan pertama di negara ini yang berani menantang mobil berbahan bakar gas. Gedung kami memang butuh pemuda berprestasi seperti kamu yang mengharumkan nama bangsa. Tuan Gu, ini adalah target tahap selanjutnya dari junior. Silakan Anda periksa. Baik. Ada seorang bawahan yang berani memiliki gagasan seperti ini. Namamu Song Yang, bukan? Kamu tahu apa artinya jika mobil terbang ini berhasil diwujudkan? Bukan? Tuan Gu, saya sangat paham. Teknologi di perusahaan kita harus benar-benar mengungguli Barat. Kita harus mengambil jalan pintas dan mendominasi di bidang yang belum dijajaki oleh Barat. Hanya dengan begitu, kita bisa memimpin peningkatan teknologi umat manusia selanjutnya. Ambisi besar. Generasi muda memang mengesankan. Bapak Gu, mobil terbang kita sudah memasuki tahap pengujian awal. Perkenalkan sedikit. Berdasarkan hasil yang kami perkirakan, mobil terbang ini dapat terbang pada ketinggian 1000 meter. Kecepatan maksimum 300 km per jam. Waktu operasi 10 jam. Pengisian daya hanya membutuhkan 1 jam. Performa yang begitu kuat. Masih dalam tahap uji coba awal. Pak Gu, kami akan terus berusaha memperbaikinya. Baik, ketika kalian melakukan uji coba pertama kali, pastikan beritahu saya. Saya juga ingin menyaksikan momen perubahan revolusi mobil ini. Pasti, tentu saja. Kalau begitu, rapat besok tidak perlu diadakan. Saya akan menginvestasikan dana sebesar 100 miliar yuan. Sepenuhnya kepada kamu. Tidak mungkin. Tuan Gu, mobil terbang ini di Barat masih hanya sebuah konsep. Bagaimana mungkin orang kampung seperti dia bisa melakukannya? Dia pasti sedang menipumu. Dia pasti sedang menipumu. Bagaimana kamu tahu? Rencana ini dibuat dengan sangat sempurna. Tuan Gu, kamu jangan sampai tertipu olehnya. Anak ini sering menipu orang sebelumnya. Sebenarnya, Tuan Gu, saya adalah mantan istrinya.
Sebelum dia menikah. Dan setelah menikah, dia benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Kalau tidak, saya juga tidak akan bercerai dengannya. Pikirkan baik-baik. Seseorang yang tidak setia dalam pernikahan. Bagaimana mungkin bisa serius dalam karir? Liu, jangan mengada-ada di sini. Kapan aku pernah menipumu? Bapak Gu, lihat dia masih membela diri. Liu Sisi, kamu mencemarkan namaku. Cukup. Saya tidak punya waktu untuk urusan rumah tangga kalian. Apakah dia menipuku atau tidak, itu bukan urusanku. Yang saya pedulikan hanyalah rencana ini. Bapak Gu, rencana ini pasti tidak ada masalah. Kalau kamu bilang tidak ada masalah, berarti tidak ada masalah. Mobil terbang ini memiliki banyak masalah keamanan. Kenapa kamu tidak menuliskannya di rencana? Kecil Ki, tolong jelaskan lebih detail. Keamanan mobil terbang juga penting, Kuo. Misalnya, bagaimana jika terjadi kerusakan saat terbang? Tiba-tiba jatuh? Bagaimana dengan keamanan pilot dan penumpang? Bagaimana mengatur di udara? Bagaimana membagi area terbang? Dan lain-lain. Xiao Song. Pak Gu, saya bukan bilang mobil terbang pasti tidak mungkin. Tapi, dengan teknologi domestik saat ini, selama Anda berinvestasi, setidaknya butuh 10 tahun untuk mengatasi risiko ini. Saat itu, investasi Anda sebesar 100 miliar mungkin akan sia-sia. Benar-benar sia-sia. Sungguh disayangkan. Dia ada benarnya. Jelaskan saja. Direktur Gu, saya sudah memikirkan potensi masalah yang dia sebutkan. Dan saya sudah merumuskan solusi yang lengkap. Paling lama 3 tahun. Mobil terbang bisa masuk ke pasar. Wakil Direktur, ini melibatkan beberapa rahasia dagang. Saya tidak bisa mencetaknya. Hanya bisa memberikannya kepada Anda saja. Baik. Xiao Song memang berbakat luar biasa. Saya sudah memutuskan. Dana 100 miliar akan cair besok. Tidak perlu bicara lagi. Keputusan saya sudah bulat. Xiao Song, kamu benar-benar berbakat. Dan juga sangat tampan. Tidak tahu apakah kamu punya rencana untuk menikah lagi? Kalau ada. Di keluarga Gu ada beberapa gadis yang baru putus cinta. Aku bisa memperkenalkan mereka padamu. Aku sudah bersama King Cheng. Dia istriku sekarang. Sungguh disayangkan. Saya benar-benar tidak ingin melewatkan talenta seperti Anda. Pak Gu. Ini tidak akan mempengaruhi kerjasama kita, kan? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa? Karena urusan pribadi. Besok kita akan menandatangani kontrak. Terima kasih, Pak Gu. Ayah, jangan. Xiao Yu. Ayah, jangan. Ada apa, Xiao Yu? Ayah, paman ini berbahaya. Apa? Paman, hari ini ada yang ingin membunuhmu. Kamu harus hati-hati. Hei, Song Yang. Anak kecilmu ini kok bisa mengutuk tuanmu? Xiao Yu, cepat pulang sama bibi lu. Jangan ganggu ayah di sini. Aku tidak mengganggu. Orang tua saya menjalani hidup dengan jujur dan terbuka. Bagaimana mungkin ada orang yang membunuh orang tua saya? Apakah orang merasa orang tua saya mudah ditindas? Sampai mengajari anak-anak berkata seperti itu. Tuan Gu. Sebenarnya apa? Sebenarnya merasa bahwa saya, Gu, pantas mati? Katakan saja, Anda mungkin tidak percaya. Tapi intuisi Xiao Yu selalu sangat tepat. Anda harus lebih berhati-hati dalam beberapa hari ke depan. Sangat konyol. Anak kecil yang aneh ini bilang ada orang yang mau membunuh saya. Apakah saya harus lebih berhati-hati? Kalau ini tersebar, orang lain akan memandang saya bagaimana. Song Yang, saya rasa kamu pasti sudah kehilangan akal sehat. Direktur Gu adalah orang terkaya di Sia Besar. Berani sekali kamu mengutuk Direktur Gu. Cukup, tak perlu berkata lagi. Apa yang kulakukan, kita bicarakan nanti. Ibu Gu tidak akan menemani lagi. Direktur Gu, Direktur Gu. Benar-benar berani. Ini pertama kalinya aku datang ke Jingzhou. Aku bahkan terjebak dalam perang kutukan yang membuatku dibunuh. Pak Wu, bawahan merasa bahwa apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah. Apa? Kau juga merasa mereka benar? Tuan Gu, ini pertama kali Anda datang ke Jiangzhou. Anda memang orang yang jujur dan terang-terangan. Namun justru karena Anda jujur dan terang-terangan. Jadi, banyak juga yang tidak menyukai Anda. Meskipun begitu, saya masih punya Anda dan orang-orang Anda untuk melindungi saya. Tidak perlu sampai seorang anak kecil yang mengingatkan, kan? Mereka bagaimanapun adalah orang lokal. Orang yang bernama Song Yang itu bisa mengeluarkan proposal yang membuat Anda terkesan. Itu menunjukkan dia bukan orang biasa. Mungkin memang ada kabar yang terdengar. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Tuan Gu,
Dalam situasi seperti ini lebih baik percaya ada daripada tidak percaya. Anda sebaiknya tetap mengenakan pakaian pelindung. Bahkan kamu pun tidak yakin bisa melindungiku. Tuan Gu, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal di kemudian hari. Sekarang apa yang terjadi? Pak Song, pagi-pagi sekali kami sudah menerima banyak surat pengunduran diri. Sampai sekarang, lebih dari sepertiga karyawan tingkat dasar sudah keluar. Dan lebih dari separuh eksekutif juga pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Situasi di luar sangat kacau. Kemarin, di rapat besar, Anda membuat marah Pak Gu, orang terkaya di Dakiao. Aura ditindas oleh Tuan Gu. Kekuasaan keluarga Gu terlalu besar. Mereka semua merasa takut. Jadi mereka akan menyesal. Sampai saat-saat terakhir masih berbicara. Si Guangjin, bagaimana saya bisa menemui kamu dimanapun? Orang menjijikan ini. Karena aku mencintaimu, sayang. Si Guangjin, saya dan Song yang sudah bertunangan. Perhatikan pilihan kata-katamu. Sayang. Tidak masalah, meskipun kalian belum menikah. Bahkan jika kalian sudah menikah, selama aku bisa membunuhnya, kau tetap akan jadi ibuku. Kau mau membunuhku? Sedikit lebih awal. Song Yang, jangan keras kepala lagi. Sekarang kamu seharusnya lebih memahami kondisi perusahaanmu dibandingkan aku. Kemarin kamu sudah membuat Gusong marah. Sekarang satu-satunya yang bisa bekerja sama dengan Gusong di seluruh Jiangsu hanyalah aku. Kakak sepupuku adalah pemuda berbakat yang terkenal di Dasha. Kamu hanyalah seorang pekerja migran. Kamu tahu apa? Tunggu sampai sepupuku memberontak. Saat itu, yang akan menunggumu adalah badai dahsyat dari kami. Song Yang, demi kita pernah menjadi suami istri. Aku beri kamu sedikit saran. Sekarang ini, jual saja perusahaanmu yang hancur ini. Ambil semua uangmu. Pergi ke luar negeri. Siapa tahu, bisa saja hidup tenang sisa hidup kita. Haha. Siapa berani mengganggu penyelamatku? Siapa berani mengganggu penyelamatku? Pak Gu, Anda datang ke sini kenapa? Pak Lu, Anda ini sedang melakukan apa? Cepat bangkitlah. Saudara Song adalah penyelamat hidup saya. Saya menghormat kepada kucing harimau. Tuan Gu, Anda sudah. Benar, jika bukan karena saudara Song dan putri Anda yang membantu. Saya khawatir saya sudah berbaring di kotak kecil sekarang. Saya memutuskan untuk menambah investasi kepada saudara Song menjadi 200 miliar. Dan menandatangani perjanjian kerjasama permanen. Ternyata benar-benar ditebus oleh Xiao Yao. Tuan Li sungguh beruntung. Anda bersama pria yang begitu luar biasa. Kalau tidak, saya sampai ingin anak perempuan saya menikah dengan saudara Song. Tuan Peng, apa yang kamu katakan? Kemarin dia bahkan mengutukmu. Kenapa kamu seperti ini padaku? Kamu buta, ya? Aku sedang berbicara dengan saudara Song, kamu juga berani ikut campur. Sialan. Kenapa kamu begitu menjilat orang kampung ini? Saudara Song adalah penyelamatku. Dan kamu bisa mencemarkan namanya. Sampaikan perintahku. Anda tidak bisa memberi perintah ini. Jika Anda memberi perintah ini, keluarga kami akan runtuh. Bangkrut, gluk-gluk. Berani-beraninya melawan penyelamatku. Ini adalah pertandingan berikutnya. Ada lagi. Kalian berdua juga tidak sedikit menyudutkan saudara Song, kan? Kalian berdua mendapatkan perlakuan yang sama seperti Qi Guangjin. Kepala penjara, apakah kita tidak terlalu cepat? Tidak perlu menghabiskan waktu bersama lebih lama lagi? Apa, kamu ingin hanya berkencan tanpa menikah? Bermain-main saja? Bukan-bukan. Iya. Song Yang, saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Meskipun sekarang ada perbedaan ekonomi yang besar antara kita. Tapi tenang saja. Saya sama sekali tidak merendahkanmu karena itu. Dulu, ayahku juga memulai dari nol. Mencapai kesuksesan dan bisnis seperti sekarang ini. Setelah melewati waktu bersama ini, saya percaya kamu adalah orang yang sangat berbakat. Tidak akan kalah dari siapapun. Sebenarnya, saya. Dan tenang saja. Meskipun nanti kita memiliki anak sendiri, saya akan memperlakukan Xiao Yu seperti putri saya sendiri. 谢谢。
Tuan muda memiliki budi baik menyelamatkan ayah gadis kecil ini. Gadis kecil ini tidak tahu bagaimana membalas. Hanya bisa memberikan diri ini. Mohon tuan muda untuk mengasihani. Kalau begitu, tuan muda. Song Yang, putrimu sekarang ada di tangan saya. Jika ingin menyelamatkan putrimu, bawa 1 miliar ke pabrik di pinggir kota. Ingat, 1 orang datang. Biarpun 1 orang lagi, anakmu akan kehilangan nyawanya. Hahaha. Lepaskan aku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Kalau ayahmu berani datang, aku akan membunuhmu di hadapannya. Kemudian membuatnya mati dengan lebih menyiksa dari hidupnya. Bagaimana? Hahaha. Pedang laser. Siapa yang ingin terus mengejarmu? Itu sudah berlalu. Aku datang dengan sepenuh hati. Lepaskan putriku. Aku kira kau tak berani datang. Ini tidak ada hubungannya dengan putri saya. Lepaskan dia. Saya ingin bicara denganmu. Lepaskan dia. Oke? Itu yang saya mau. Ini adalah uang terbanyak yang bisa saya kumpulkan dalam waktu singkat. Masukkan putri saya ke dalam tas ini. Ayahmu. Semua dana likuid yang bisa digunakan perusahaan sudah dikeluarkan. Tidak boleh. Di kehidupan sebelumnya, ayahku tertekan seumur hidup. Di kehidupan ini, tidak bisa lagi seperti itu. Ayah, jangan urus aku lagi. Kau anak kecil, tutup mulutmu, aku mohon. Anak perempuan yang baik, kau cari mati ya? Saya masih ingin membunuhnya sekarang. Huang Jindong. Jika kamu berani menyentuh saya lagi, saya akan segera mencekik putri kesayanganmu. Uang sudah saya berikan padamu. Mau apa lagi? Saya mau apa lagi? Kamu membuat keluargaku bangkrut. Bagaimana mungkin aku bisa pergi ke luar negeri tanpa membalas dendam dengan baik? Ah, aku akan memberimu uang. Lepaskan putriku. Aku akan tinggal di sini. Terserah kau mau apakan. Aku butuh uangnya. Ada. Aku juga mau. Saudaraku. Mau ngapain? Mau ngapain aku? Nanti sebentar lagi kamu juga tahu. Jangan. Hei, Song Yang. Keberanianmu yang tadi kemana? Kenapa nggak keluarin? Hei, bro. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Putrimu masih kecil. Apa hubungannya kalau dia tidak ketakutan dengan aku? Bukan anakku juga. Bicaralah sambil berlutut di depanku. Aku sudah menyerahkan Raja Ji kepadamu. Kenapa masih memaksaku seperti ini? Aku yang memaksamu. Kamu benar-benar mencuri perhatian di depan Gu Xiaofei. Membuat keluarga Qi kehilangan muka. Bahkan sampai bangkrut. Kamu seharusnya sudah menyadari hari ini akan datang. Wahai Raja Ji yang baik. Aku meminta maaf padamu. Minta maaf? Hahaha. Duduk. Baik. Bersembunyi. Ayah, ayah. Jangan peduli. Hahaha. Asalkan kamu bisa hidup dengan baik. Aku baik-baik saja. Hahaha. Song Yang. Begitu dalam kasih sayang antara ayah dan putri ya. Ah, kamu benar-benar seorang ayah yang baik. Sekarang bisa melepaskan putriku, kan? Meskipun sudah berlutut. Tapi saya rasa masih kurang sedikit. Kamu ingin melakukan apa? Sujud. Baik. Batuk. Hahaha. Suyang, jujur saja. Aku benar-benar agak kagum padamu. Kalau kau menculik putriku. Aku benar-benar tidak bisa melakukan seperti yang kau lakukan. Bro Biao, kita semua adalah orang yang mengerjakan hal besar. Bagaimana bisa kita terhambat oleh perasaan yang tidak berguna seperti ini? Iya kan, Xiao Hongjin? Kepala dan ekor sudah aku lakukan untukmu. Lepaskan putriku. Aku menyerahkan padamu. Song Yang, kau benar-benar belum bangun, ya? Mau bagaimana lagi? Gu Xiaofei menamparku. Itu semua karena kamu. Aku tidak pernah mengalami perlakuan seperti ini dari kecil hingga besar. Sekarang kamu minta aku untuk melepaskan putrimu. Aku melepaskan ibumu saja. Song Yang. Di mana sikapmu yang keras kepala itu? Oh, bukankah kamu sangat hebat? Kamu yang hebat, ya? Masih berani menggangguku. Jilat sampai bersih untuk gue. Jilat sampai bersih untukku. Jilat bersih, jilat bersih. Kamu gigit ayahmu. Ayah.
Ayah, lidahmu lumayan keras, ya? Ah, sayang, tiba-tiba aku terpikir tempat yang menyenangkan. Ada apa sayang? Kamu pernah dengar belum? Katanya, setelah seorang pria dipotong rambutnya oleh wanita, hidupnya akan sial selamanya. Mau coba nggak? Kakak sepupu, kamu bilang Xie Tiancheng sudah keterlaluan. Song Yang, apakah kamu sedikit tidak jelas tentang keadaanmu sekarang? Selama aku merasa itu menyenangkan, kamu harus melakukannya. Mengerti? Cobalah. Hahaha. Ayah. 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 Aku tidak menyangka bahwa akhirnya aku yang menyusahkanmu di kehidupan ini. Song Yang, bukankah kamu selalu bilang aku adalah orang hina yang selingkuh? Bukankah kamu selalu meremehkanku? Sekarang, bukankah kamu justru berlutut di depanku? Sialan. Orang hina yang memanfaatkan kekuasaan. Masih berani keras kepala. Kamu sekarang hanyalah mainan kami saja. Cepatlah masuk. Nanti kita sampai di kota aspal. Akan kulakukan di depanmu. Hahaha. Berani. Kamu lihat, aku berani atau tidak? Lihat, lihat, lihat. Di hatimu, ayah adalah pahlawan besar. Sekarang dia berlutut di hadapanku seperti anjing. Aku main-main dengannya sesuka hati. Hahaha. Di depan putrimu, bagaimana rasanya merendahkan martabat dan kehormatan? Song Yang. Song Yang, bukankah kamu hebat? Bahkan konglomerat gedung itu juga sangat menyukaimu. Sekarang hidup dan matimu ada di tangan kami. Masih mau pura-pura tidak? Bocah, merangkak di bawah selangkangan. Rasanya tidak menarik. Begini saja, kamu merangkak di bawah selangkanganku sambil menyalak seperti anjing. 3 kali tunduk dan teriak 3 kali. Aku hanya karena kita pernah menjadi suami istri. Akan menyelamatkan nyawa Xiao Yuer. Bagaimana? Xiao Sisi, bagaimanapun juga kamu adalah ibu Xiao Yuer. Apakah kamu senang membiarkan Xiao Yuer melihatmu begitu kejam? Bagaimana aku kejam? Aku sudah memaafkan Chen Yiling demi hubungan ibu dan anak. Kau masih tidak puas? Kau bukan ibuku. Kau tidak berhak. Anak sial, sekali lagi saja. Qi Shao akan membunuh bapakmu yang sial itu. Aku juga akan menjualmu. Liu Sisi, apakah kau masih punya kemanusiaan? Apakah aku punya kemanusiaan tergantung pada seberapa PK kamu. Tergantung apakah kamu tahu situasinya atau tidak. Ah, HSH. Anjing berani meledakkan mobilku. Mobil sepupuku meledak. Kita harus bagaimana? Kalau tidak bisa lari, aku akan membuatmu mati bersamaku. Ah. Ular emas. Xiao Yuer tidak takut jatuh cinta. Kamu datang, Xiao Yuer tidak takut. Kamu bawa 1 miliar datang. Masih berakhir seperti ini. Aku hanya menghabiskan 100 juta dan sudah menemukan pembunuh terbaik. Tetap saja aku yang harus menyelamatkanmu, kan? Kim Ze. Kali ini berkat kamu. Kalian belum juga menyerah. Dengan begitu, kalian masih bisa menghabiskan sisa hidup di penjara. Kalau tidak, aku salah, aku salah, aku salah. Suyang, ayahku sudah menyiapkan pernikahan. Minggu depan kita akan mengadakan pernikahan. Semua dengarkan Paman Li. Setelah pernikahan, kamu tidak bisa memanggil Paman Li lagi. Papa yang baik akan menikahi Bibi Li.